Ini adalah benua Mainland, sebuah dunia di mana seni bela diri berkuasa. Di sini, setiap keluarga mempelajari seni bela diri. Suatu hari, di gedung olahraga SMA Xinye di Wudou, seorang pemuda tiba-tiba terbangun di sudut. Ia ketakutan tanpa tahu apa yang baru saja terjadi, atau apa yang sedang berlangsung. Apakah ini halusinasi atau ledakan terakhir sebelum kematian? Lin Xiao bertanya-tanya, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Ia melihat anak-anak laki-laki berlatih seni bela diri di bawah pengawasan seorang guru, dikelilingi oleh teman-teman sekelas yang mengenakan seragam seni bela diri. Tempat itu terasa begitu familiar, meskipun ia tidak langsung mengenalinya. Hingga tanpa sengaja Lin Xiao melewati sebuah cermin dan melihat wajahnya sendiri yang berusia 17 tahun. Ia telah terlahir kembali. Ia telah kembali menjadi dirinya yang berusia 17 tahun. Di kehidupan sebelumnya, Lin Xiao adalah kepala kaum manusia abadi, seorang penguasa para pahlawan di bawah langit. Bahkan terhadap 3 kaisar dan 5 penguasa alam surgawi, ia tak gentar. Namun, ia dikhianati oleh seorang penjahat keji, yang tidak hanya membuatnya mati dengan tragis, tetapi juga membuatnya gagal menyelamatkan wanita yang ia cintai. Lin Xiao tidak pernah menyangka akan mendapat keberuntungan ajaib untuk terlahir kembali, tetapi karena langit telah memberinya kehidupan kedua, ia bersumpah akan membuat pengkhianat itu membayar dengan darah. Lin Xiao berdiri tegak dan mencoba mengalirkan kekuatannya. Seni ilahinya telah mencapai tahap sirkulasi otomatis, mengaktifkan garis keturunannya dan membangkitkan tubuhnya. Keterampilan yang ia peroleh di kehidupan sebelumnya tampak akan menjadi pondasi kokoh untuk kemajuannya yang pesat kali ini. Saat itu, guru memanggil orang berikutnya untuk mengikuti tes. Shu Qing, Lin Xiao tertegun. Inilah wanita yang ia cintai di kehidupan sebelumnya. Ia tak menyangka akan melihatnya begitu cepat setelah terlahir kembali. Shu Qing dengan cepat mengikuti tes, melancarkan pukulan sekuat 166 kg dan meraih nilai penuh. Kerumunan di bawah berteriak kagum. Shu Qing memang pantas menjadi kebanggaan sekolah. Ia baru tahun pertama, namun sudah mencapai 166 kg, memecahkan rekor baru, dan berada di puncak baik dalam bakat seni bela diri maupun penampilan. Lin Xiao ingin segera menghampiri Shu Qing. Namun, saat terburu-buru menembus kerumunan, ia tanpa sengaja menyentuh dada gadis lain bernama Shu Qian. Melihat gadis itu hampir marah besar, wajah Lin Xiao langsung mengeras, dan ia cepat-cepat melepaskan tangan. Wu Hua, maaf. Maaf. Kau percaya jika aku bilang ini hanya salah paham? Tentu saja Shu Qian tidak percaya. Ia menghunus senjatanya, sebuah cambuk, dan langsung mengarahkannya pada Lin Xiao. Saat menghindar, ia berteriak, Shu Qian, aku sudah minta maaf. Bukankah itu cukup? Maaf? Kau pikir permintaan maaf sederhana cukup setelah kau memanfaatkan aku? Apa? Baiklah. Bagaimana kalau kau pukuli aku, lalu aku minta maaf padamu? Melihat situasi semakin memanas, Shu Qing segera maju untuk menghentikan Shu Qian. Tapi saat melihat tatapan asing yang diberikan gadis itu padanya, Lin Xiao ingat bahwa Shu Qing di waktu ini belum mengenalnya. Selain itu, sekarang gilirannya untuk mengikuti tes. Berdiri di depan mesin pengukur, Lin Xiao ragu, tak tahu seberapa kuat ia harus memukul. Terlalu lemah, ia tak akan mengesankan dewi pujaannya Shu Qing. Terlalu kuat, ia akan menarik masalah yang tidak diinginkan. Shu Qing menatapnya dengan pandangan meremehkan, berkata bahwa dengan tubuh kurus Lin Xiao, ia akan beruntung jika bisa mencapai pukulan 40 kg. Ayo cepat pukul. Jangan pura-pura. Bisa tidak kau cepat? Jangan buang waktu semua orang. Kau pikir kau siapa? Dewi jenius Shu Qing. Para siswa di belakang mulai mendesaknya. Lin Xiao memutuskan memulai dengan pukulan 50 kg. Namun karena kehilangan kendali sesaat, pukulannya justru mencapai 700 kg. Semua orang yang hadir terkejut. Begitu tes selesai, Lin Xiao menerima pesan dari kakak laki-lakinya. Hatinya langsung tenggelam. Benar, kakaknya masih ada di sini sekarang. Tetapi di kehidupan sebelumnya, di hari tes fisik ini juga, kakaknya kabur dari rumah dan akhirnya melakukan hal bodoh. Di kehidupan ini, Lin Xiao tak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi hari itu dan menghentikan kakaknya meninggalkannya. Dengan tekad itu, Lin Xiao segera pergi, meninggalkan Shu Qian yang marah sambil menghentakkan kakinya. Sementara itu, Shu Qing berjalan untuk memeriksa mesin tes. Tanpa disadari, satu pukulan Lin Xiao telah merusaknya, membuat sisa tes dibatalkan. Kekuatan seperti itu jelas bukan milik orang biasa. Lin Xiao bergegas pulang. Membuka pintu, ia melihat kakaknya masih di rumah dan akhirnya menghela nafas lega sebelum langsung memeluknya. Kak, aku merindukanmu sekali. Lin Xuan agak terkejut dan bertanya apa yang terjadi pada adiknya. Tetapi Lin Xiao tidak menjawab, malah melontarkan serangkaian pertanyaan. Kak, kau baik-baik saja? Apa yang salah denganku? Ada apa denganmu hari ini? Saat Lin Xiao berkata begitu, Xuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah. Dasar nakal, apa kau gagal tes lagi? Wajah Lin Xuan menggelap tanpa sadar. Tapi ia memaksakan diri untuk bersikap ceria dan menenangkan adiknya.
berkata bahwa mungkin ini memang takdir mereka. Ia menyuruhnya cuci muka untuk makan malam, dan bahwa mereka bisa hidup biasa-biasa saja tanpa harus mati-matian berlatih seni bela diri. Kak, aku tadi buru-buru pulang, tapi aku baik-baik saja. Sebentar lagi aku pasti menerima surat penerimaan dari sekolah terbaik. Ucapan Lin Xiao membuat Lin Xuan seperti naik turun emosi. Tapi setelah adiknya menceritakan apa yang terjadi di ujian akhir hari ini, Lin Xuan akhirnya sedikit lega. Keluarga Lin kini punya seseorang yang bisa diandalkan. Kak, kau satu-satunya keluargaku di dunia ini. Tidak peduli seberapa sulit hidup, kita harus menghadapinya bersama. Di meja makan, Lin Xiao mengulanginya berkali-kali, takut kakaknya mengulangi tragedi kehidupan sebelumnya. Mendengar ini, wajah Lin Xuan kembali muram. Meski senang Lin Xiao lulus ujian, ia merasa semakin menjadi beban bagi adiknya. Kaki Lin Xuan lumpuh. Ia kini terikat di kursi roda. Bahkan ia tak bisa mempertahankan satu-satunya gedung latihan seni bela diri yang ditinggalkan ayah mereka. Karena itu Lin Xuan merasa dirinya hanyalah beban yang selalu menyeret adiknya ke bawah. Ucapan kakaknya membuat Lin Xiao teringat hari naas itu. Saat ia masih kecil, orang-orang brengsek itu datang dan mengambil gedung latihan seni bela diri mereka. Api kemarahan membara di hati Lin Xiao. Ia bersumpah akan merebut kembali apa yang menjadi milik mereka. Ia juga berkata bahwa ia sudah menemukan cara untuk memulihkan kaki Lin Xuan, dan itu mungkin hanya butuh waktu sekitar setengah tahun. Begitulah, Kak. Jangan berani-berani berpikir melakukan hal bodoh. Semuanya sudah aku kendalikan. Seakan membaca pikirannya, ekspresi Lin Xuan menjadi agak canggung. Lin Xiao, aku tahu kau hanya mencoba menghiburku. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, serangkaian makian kasar terdengar dari luar pintu. Lin Xiao, dasar sampah tak berguna. Keluar kau. Saat Lin Xiao hendak mendorong kakaknya untuk melihat siapa yang begitu arogan, pintu pun terbuka dengan tendangan. Itu adalah pacar Lin Xuan, Li Jiao, dan di sampingnya berdiri anak orang kaya, Yu Daqiang. Lin Xuan, aku menemukan cinta sejatiku. Ayo kita putus, ucap Li Jiao tanpa rasa malu. Lin Xiao tiba-tiba menyadari sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Apakah karena ia pulang terlambat, meninggalkan kakaknya sendirian untuk dihina oleh pasangan tak tahu malu ini, membuat kakaknya kehilangan semangat hidup? Li Jiao, Yu Daqiang, kalian. Lin Xuan begitu marah hingga hampir menggigit lidahnya. Kau bilang cinta sejatimu adalah si idiot ini? Setelah semua tahun kita bersama, kau benar-benar memutuskanku demi dia. Li Jiao tetap tak tahu malu. Ia memberi isyarat pada Yu Daqiang, yang lalu melempar setumpuk uang ke wajah Lin Xuan, mengatakan itu adalah uang putus yang Li Jiao berikan pada sampah ini. Sambil berbicara, Li Jiao memamerkan tas selempang LV barunya, membanggakan bahwa berkat Yu Daqiang ia bisa melihat uang sebanyak itu. Sementara Lin Xuan, meski telah menjalin cinta selama bertahun-tahun, tidak pernah melakukan satupun hal baik untuknya. Lin Xuan, bagaimana rasanya uang dilemparkan ke wajahmu? Yu Daqiang melangkah maju dan menepuk pipi Lin Xuan. Aku bukan sampah, teriak Lin Xuan, lalu menunjuk wajah Li Jiao dan berkata, Li Jiao, mulai hari ini kita putus. Keluar. Keluar sekarang. Aku tidak mau melihatmu lagi. Sebelum Li Jiao sempat bicara lagi, Yu Daqiang sudah murka mendengar kata-katanya. Ia menendang kursi roda Lin Xuan dengan keras dan hendak memukulnya, sambil berkata akan mengajari Lin Xuan bagaimana dunia ini bekerja. Aku punya uang, dan itu membuatku jadi tuanmu. Namun sebelum kaki Yu Daqiang mendarat lagi, Lin Xiao menghentikannya. Ia menendang tumit belakang si brengsek itu, membuatnya terjatuh ke belakang, lalu menyusul dengan tendangan ke wajahnya. Yu Daqiang merasakan darah di tenggorokannya dan tak tahu berapa gigi yang hilang, namun ia masih saja mengumpat, memanggil kakak beradik Lin dengan sebutan brengsek kecil. Lin Xiao tak menahan diri, menginjak wajah Yu Daqiang lagi, menekan seluruh kakinya di wajahnya, membungkamnya untuk selamanya. Melihat pacarnya diperlakukan seperti itu, Li Jiao segera maju. Ia melihat Lin Xiao meretakkan ruas jari-jarinya, namun tak percaya ia akan berani memukul seorang wanita. Tak disangka, Lin Xiao benar-benar melakukannya. Ia memukul wajah Li Jiao, membuatnya terhuyung ke belakang. Kau bukan laki-laki, teriak Li Jiao kaget. Kau bukan manusia. Kau benar-benar memukul wanita. Aku tidak memukul wanita, tapi aku baru saja memukul perempuan tak tahu malu yang mengkhianati seseorang lalu memamerkannya di depan pintu rumahnya. Kau bahkan tak punya sedikit pun rasa malu atau harga diri seorang wanita. Menjijikkan, raung Lin Xiao. Sambil berbicara, ia menekan wajah Yu Daqiang lebih keras lagi, membuatnya menjerit kesakitan. Makian Yu Daqiang berubah dari brengsek kecil menjadi kakak. Lin Xiao mengancamnya, memperingatkan agar jangan pernah muncul lagi di hadapan mereka, dan terutama jangan pernah memanggil Lin Xuan sampah. Jika terjadi lagi, ia menjamin orang itu bahkan tak akan bisa duduk di kursi roda. Aku mengerti, pahlawan besar. Tolong beri ampun, selamatkan nyawaku, kata Yu Daqiang buru-buru. Sekarang enyah. Kau hanyalah sampah yang mencemari pandangan semua orang dengan keberadaanmu. Lin Xiao menendangnya lagi,
membuat Yu Daqiang berguling di tanah seperti bola. Ia sebenarnya tidak ingin membiarkan pasangan tak tahu malu itu pergi begitu saja, tapi selain beberapa pukulan, ia tidak bisa berbuat banyak. Kekuatannya masih belum cukup, dan jika membuat masalah terlalu besar, ia khawatir akan menarik perhatian yang tak diinginkan. Kemudian ia menoleh dan melihat wajah sedih Lin Xuan. Ia mengira kakaknya akan menghentikannya memberi pelajaran pada mereka, tapi Lin Xuan diam saja sejak awal. Aku sudah menahan ini seumur hidup. Saat kau bergerak hari ini, aku juga tak mau menahannya lagi. Terima kasih. Bisik Lin Xuan. Lin Xuan menghela napas panjang, benar-benar patah hati. Ia sudah lama tahu watak Li Jiao, dan sejak kakinya cedera, wanita itu tak pernah sekalipun menjenguknya. Namun, si bodoh ini bahkan menjual senjata bela diri kesayangannya untuk membelikannya kalung. Pada akhirnya, kalung itu ternyata tidak lebih berharga daripada tas seharga 30.000 yuan yang dibelikan pria botak yang kemudian dengan lantang mengejeknya sebagai sampah. Kejadian ini menjadi pukulan besar bagi Lin Xiao, yang semakin meyakinkan Lin Xiao bahwa Li Jiao adalah alasan kakaknya mengakhiri hidupnya di masa lalu. Kak, percayalah padaku, aku punya cara untuk menyembuhkan kakimu. Beri aku sedikit waktu, tegas Lin Xiao lagi. Ia benar-benar tidak bercanda. Begitu ia mencapai puncak tahap ketiga penguatan tubuh, ia bisa mulai meracik pil. Ia memiliki seluruh resep pil abadi kuno dari alam surgawi di kepalanya. Meracik pil untuk menyembuhkan kaki kakaknya bukanlah masalah. Baik, baik, semangat Lin Xuan akhirnya sedikit terangkat. Aku akan menunggu hari itu. Saat tiba, kita kakak beradik Lin akan menaklukkan dunia lagi. Melihat Lin Xuan seperti ini, Lin Xiao akhirnya sedikit lega. Pikiran kakaknya memang membaik, tetapi itu tidak berarti ia akan melepaskan orang-orang yang pernah berbuat salah padanya di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, ia adalah kaisar abadi dari alam surgawi, dan ia selalu membalas dendam. Sementara itu, setelah Li Jiao membantu Yu Daqiang masuk ke mobil, pria itu langsung mengeluarkan ponselnya untuk memanggil bala bantuan. Ia tak bisa menelan penghinaan dipukuli oleh seorang siswa seperti Lin Xiao, jadi ia memanggil beberapa ahli seni bela diri yang setidaknya berada di tahap kedua penguatan tubuh. Malam ini, ia ingin kakak beradik Lin lenyap dari dunia ini. Tuan Yu, harga sama seperti biasa. 1 nyawa 1 juta, jawab orang di ujung telepon dengan riang. Yu Daqiang, mungkin kita lupakan saja. Bisa saja ada yang terbunuh, kata Li Jiao khawatir. Apa aku terlihat takut ada yang terbunuh? Apa kau masih terikat pada si pincang itu? Bentak Yu Daqiang. Tidak, tidak, aku hanya khawatir polisi Wu akan melacaknya ke kita. Aku memikirkanmu, elak Li Jiao cepat-cepat. Melacakku? Menurutmu 2 juta itu untuk apa? Tunggu saja. Besok akan ada berita kematian tragis kakak beradik Lin di rumah mereka. Itulah harga karena menyinggungku. Malam itu, saat hendak mandi, Lin Xiao mendengar ketukan lain di pintu. Lin Xiao sedang santai membaca buku, jadi ia sendiri yang membukanya. Lin Xiao menebak itu pasti orang suruhan Yu Daqiang yang datang untuk balas dendam. Bagaimanapun, seorang kaya baru seperti dia pasti punya koneksi di dunia bawah. Setelah perlakuan tadi, kecil kemungkinan dia tidak akan membalas dendam. Tepat waktu. Aku baru saja ingin memastikan kau tidak akan pergi, pikir Lin Xiao dengan ekspresi ganas sambil membuka pintu. Siapa sangka, di luar berdiri Shu Qing dan Shu Qian. Ia segera mengganti nada bicaranya. Kalian berdua sedang apa di sini? Maaf, kupikir tadi ada 2 pengemis rendah di depan pintu minta uang. Shu Qing tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan berkata bahwa ia membawa adiknya untuk meminta maaf karena menyerangnya siang tadi. Bagaimanapun, Lin Xiao adalah seorang master tersembunyi dan ia tak ingin adiknya menyinggungnya. Namun Shu Qian keras kepala menolak meminta maaf karena menurutnya Lin Xiao yang bersikap kasar lebih dulu. Lin Xiao menatap Shu Qing. Di kehidupan sebelumnya, karena kematian kakaknya, ia semakin terpuruk dan sifatnya menjadi ekstrim. Ia membenamkan diri dalam kultivasi dan melupakan orang-orang di sekitarnya. Shu Qing di kehidupan sebelumnya juga tewas karena dirinya. Dialah orang yang paling membuat Lin Xiao merasa bersalah. Maka, pertemuan ini membuatnya diliputi emosi yang sangat rumit. Tanpa sadar, tangannya terulur untuk menyentuh wajah Shu Qing. Tidak apa-apa. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ucapan itu pun meluncur tanpa ia sadari. Melihat itu, Shu Qian kembali marah, menghunus cambuknya untuk menyerang. Bajingan, kakakku datang dengan niat baik untuk meminta maaf, dan kau berani melecehkannya? Sepertinya aku harus mematahkan kakimu hari ini. Barulah Lin Xiao tersadar, segera menghindar ke samping. Maaf, aku kehilangan kendali sesaat karena kau mengingatkanku pada seorang teman lama. Aku tidak akan menyimpan dendam atas apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, aku yang bersalah lebih dulu. Shu Qing menghela napas lega. Kalau begitu, kalau tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Dengan itu, ia cepat-cepat menarik Shu Qian pergi, tak ingin Lin Xiao melihat wajahnya yang memerah karena malu. Namun saat itu juga, Lin Xiao memanggil mereka kembali, mengatakan bahwa ia akan mengantar mereka pulang secara pribadi.
Ia sudah merasakan ada orang-orang bersembunyi di dekat situ. Benar saja, Yu Daqiang sudah mulai bergerak. Ia memutuskan sekalian menghadapi mereka semua sedikit lebih jauh dari rumah agar Lin Xuan tidak khawatir. Maka ia dengan suara lantang memberitahu Lin Xuan bahwa ia akan keluar sebentar. Lalu secara pribadi mengantar kakak beradik Shu pulang. Sepanjang jalan, Shu Qing dan Lin Xiao berbincang akrab, membuat Shu Qian kesal. Setelah berjalan cukup jauh, Lin Xiao akhirnya berhenti. Begitu mereka berada cukup jauh, dia menoleh ke semak-semak di belakangnya dan berkata, "Kau sudah mengikutiku sejauh ini. Bukankah sudah waktunya kau keluar?" Semak-semak itu berdesir, dan benar saja, beberapa sosok mengancam muncul, masing-masing memegang senjata. "Kau Lin Xiao, bukan? Seseorang menawarkan 1 juta untuk nyawamu." Lin Xiao menyahut, "Tapi mengorbankan nyawamu dan teman-temanmu hanya demi 1 juta, aku rasa itu kesepakatan yang merugikan dirimu." Pemimpin berambut merah dan berwajah penuh bekas luka itu marah karena kesombongan Lin Xiao. Selain itu, dia berada di tahap kedua penguatan tubuh. Dia yakin dia tidak akan kalah dari Lin Xiao. Terlebih lagi, pisau di tangannya adalah sebuah persenjataan bela diri, bukan pisau biasa. Dengan begitu banyak keuntungan, preman itu mengambil inisiatif menyerang. "Kalau kau mau aku mati di sini, lihat dulu apakah kau punya kemampuan untuk itu." Lin Xiao melawan dengan sengit. Luar biasa, hanya dengan tinjunya, dia mampu langsung menangkis pedang preman itu. Preman itu terpental ke belakang oleh Lin Xiao, wajahnya dipenuhi ketakutan. "Kau berada di tahap ke-8 penguatan tubuh, dan kau punya aura pelindung." Preman itu gemetar. Lin Xiao mencibir. "Kalau kau tahu aku di tahap ke-8, kenapa kau belum kabur? Tapi karena kau berniat menghabisiku, aku tidak keberatan menghapus semut seperti dirimu." Kelompok preman itu hampir saja kencing ketakutan. Hanya mereka yang berada di tahap ke-8 penguatan tubuh atau lebih tinggi, dan telah memasuki ranah tubuh astral tertinggi, yang bisa menghasilkan aura pelindung seperti yang Lin Xiao tunjukkan sekarang. Tapi orang seperti itu setidaknya adalah seorang Grand Master. Bagaimana mungkin dia seorang siswa SMA biasa? Kalian mau bertarung atau tidak? Kalau kalian tidak bergerak, aku yang akan bergerak, kata Lin Xiao tak sabar. Preman-preman itu tidak berniat bertarung lagi. Menghadapi Grandmaster tahap ke-8 demi 2 juta sama saja, seperti berdiri di depan rudal nuklir demi sepotong daging nyamuk. Pemimpinnya tahu dia sudah mengusik sarang lebah. Dia sadar Yu Daqiang sebenarnya telah menjebak mereka. Maka dia bersumpah, jika berhasil lolos kali ini, dia pasti akan kembali dan membalas dendam. Tapi dengan Lin Xiao berdiri tepat di sana, pergi bukanlah hal yang mudah. Dia bukanlah macan kertas. Melihat Lin Xiao tidak terlihat bercanda, para preman itu kembali gemetar. "Lalu apa yang kau mau? Aku yang menyerangmu. Jangan sakiti saudara-saudaraku." Lin Xiao mencibir, mengatakan bahwa nyawa mereka tidak ada gunanya baginya, tapi dia sangat tertarik pada persenjataan bela diri di tangan pemimpin itu. Ini jelas-jelas perampokan di siang bolong. Apalagi, pemimpin itu telah menghabiskan banyak uang untuk membeli persenjataan itu di pasar gelap, dan dia tidak mau begitu saja memberikannya. Namun, nyawanya lebih penting, jadi meskipun enggan, dia harus menyerahkannya dengan hormat menggunakan kedua tangannya. Lin Xiao merebut pisau itu dan berkata santai, "Baiklah, kalian boleh pergi. Kalau aku melihat kalian berkeliaran lagi dalam radius 1 kilometer dari lingkungan ini, jangan salahkan aku kalau aku tak kenal ampun." Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kelompok itu sudah kabur ketakutan. Melihat mereka menghilang di kejauhan, Lin Xiao akhirnya menghela napas lega. Itu tadi nyaris saja. Untung aktingnya cukup meyakinkan. Aura pelindung yang dia gunakan untuk menakuti mereka sebenarnya palsu, diciptakan dari tingkat dasar seni ilahinya. Jika persenjataan bela diri itu dimurnikan, penyamarannya bisa saja terbongkar seketika. Lagi pula, aura pelindung yang dihasilkan oleh teknik biasa memerlukan tahap ke-8 penguatan tubuh, sedangkan dia saat ini baru di tahap pertama. Soal pisaunya, setelah diperiksa lebih teliti, Lin Xiao menemukan bahwa itu hanyalah persenjataan bela diri tingkat 2 biasa. Persenjataan bela diri dibagi menjadi 10 tingkat, tetapi tingkat 8, 9, dan 10 pada dasarnya hanyalah legenda. Bagi orang biasa, memiliki persenjataan bela diri tingkat 1 saja sudah merupakan prestasi besar. Belati, Blood Slasher, ini ternyata tingkat 2. Meskipun tidak sebanding dengan senjata yang pernah Lin Xiao gunakan di kehidupan sebelumnya, di harga pasar saat ini nilainya setidaknya 700.000. Sambil berpikir, Lin Xiao berjalan cepat pulang. Saat sampai di depan pintu, dia melihat Lin Xuan duduk cemas di depan, menunggu. "Lin Xiao, kau pergi begitu lama, aku kira." Separuh kalimatnya tertelan. Dia sempat mengira Yu Daqiang telah menyergapnya untuk balas dendam. "Aku tadi mengobrol agak lama dengan 2 gadis itu. Lagi pula, aku jarang berinteraksi dengan perempuan," jawab Lin Xiao. Mendengar ini, Lin Xuan langsung ceria. "Bagus. Adikku akhirnya keluar dari cangkangnya. Nona Shu Qing itu sepertinya baik sekali. Kau harus memanfaatkan kesempatan." Aku tahu. Aku mau tidur dulu. Kau juga istirahat."
Dengan urusan Yu Daqiang sementara beres, Lin Xiao bisa tidur nyenyak malam ini. Berbaring di tempat tidur, dia kembali berpikir. Hasil penilaian bela diri akan diumumkan beberapa hari lagi. Sebelum itu, dia ingin menguji seni ilahinya. Dan belati tingkat 2 ini adalah subjek uji yang sempurna. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, dia bukan hanya kaisar ilahi tingkat atas dalam kekuatan, tapi juga satu-satunya yang tahu sedikit banyak soal pemurnian artefak. Dengan pikiran ini, Lin Xiao memusatkan kekuatannya, berniat meningkatkan belati itu. Namun, setelah proses penyatuan, belati itu jatuh keranjang dengan bunyi pelan. Tak ada reaksi lain. Sepertinya gagal. Lin Xiao hancur hati. Bayangkan, seorang kaisar ilahi puncak dari alam surgawi, gagal di percobaan pertama pemurnian artefak. Jika ini terdengar keluar, dia akan jadi bahan tertawaan. Dengan lesu, Lin Xiao melemparkannya ke laci. Tidak terlalu penting, lagi pula. Tanpanya pun, dia tetap harus membereskan urusan dengan Yu Daqiang dan Li Jiao besok malam. Karena di kehidupan sebelumnya, selain membuat Lin Xiao mati, kedua bajingan itu terus-menerus menginjak harga dirinya di depan semua orang. Li Jiao bahkan pernah datang ke sekolah Lin Xiao untuk memakinya, mengklaim kematian Lin Xuan disebabkan oleh shock karena gagal ujian. Kalau dipikir sekarang, itu mungkin sengaja. Tujuan utama mereka kemungkinan adalah menjauhkan diri dari keluarga Lin dan melancarkan serangan preemptif, menimpakan kesalahan kematian saudaranya padanya. Namun, Lin Xiao juga harus berterima kasih pada Li Jiao. Karena perbuatan hinanya itulah dia terdorong berlatih dan berkultivasi mati-matian, hingga akhirnya bisa naik tingkat dan kembali ke kehidupan ini. Jika bicara balas dendam, dia harus mulai dari perempuan bernama Li Jiao itu. Keesokan malamnya, di bawah langit penuh bintang dan bulan sabit tipis, Yu Daqiang dan Li Jiao bersiap mandi bersama di villa miliknya. Saat suasananya mulai mengarah ke adegan yang tidak cocok untuk anak-anak, salah satu anak buah Yu Daqiang bergegas masuk untuk melapor bahwa orang yang mereka cari sudah ditemukan dan sedang menunggu di ruang tamu. Ternyata, setelah kegagalan terakhir, Yu Daqiang masih belum menyerah untuk menyingkirkan keluarga Lin. Jadi, dia mencari ahli yang lebih hebat, Xie Jinzheng, yang berada di tahap ketiga penguatan tubuh dan seorang mahasiswa tingkat awal di Universitas Seni Bela Diri Shin. Yu Daqiang bersedia membayar mahal Xie Jinzheng, tapi dia harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa anak itu sulit dihadapi. Pemimpin preman juga hadir untuk bersaksi, mengatakan bahwa meskipun Lin Xiao hanya siswa SMA, entah bagaimana dia memiliki aura pelindung. Bahkan persenjataan bela diri tingkat 2 miliknya tidak bisa menembus aura itu. Temanku, kalau kau tidak berpendidikan, sebaiknya kau banyak membaca buku, kata Xie Jinzheng. Untuk menghasilkan aura pelindung, kau harus setidaknya berada di tahap ke-8 penguatan tubuh. Dan untuk mencapai tahap itu, bahkan dengan bakat luar biasa, butuh waktu 60 tahun. Apa seorang siswa SMA bisa berkultivasi selama 60 tahun? Itu benar, aku melihatnya sendiri. Dia bahkan mengambil persenjataan bela diriku, sang preman bersikeras. Sepertinya orang ini sudah hilang akal. Tidak berguna, gumam Yu Daqiang. Orang itu langsung tersinggung. Tuan Yu, apa maksudmu? Aku kehilangan persenjataan bela diri demi kau. Kau mau lepas tangan? Sebelum Yu Daqiang bisa menjawab, preman itu terlempar oleh hantaman telapak tangan Xie Jinzheng. Sepertinya pria botak itu sangat memuaskan hati Xie Jinzheng. Jadi, ketika dia meminta 2 juta per nyawa, Yuda langsung setuju. Aku akan menambah 4 juta lagi untukmu, urus saja gerombolan kecil ini, kata Yu Daqiang, merujuk pada preman bercacat di wajah itu. Keduanya cepat mencapai kesepakatan. Dan setelah selesai, Xie Jinzheng menyeret pria itu pergi. Daqiang merasa puas, berpikir bahwa saudara-saudara Lin akan tamat kali ini. Lalu Li Jiao keluar dari kamar mandi dan mereka berdua mulai bermesraan, mengabaikan suara jeritan menyedihkan para preman dari luar. Saat keadaan mulai memanas, tiba-tiba terdengar tepuk tangan dari atas. Seperti yang kuduga, kalian ini binatang, tak punya rasa kemanusiaan. Kalian rela menghabisi anak buah sendiri. Kalau mau menghabisiku, silakan coba. Melihat Lin Xiao, wajah Li Jiao langsung pucat, dan Daqiang segera panik. Dia buru-buru memerintahkan anak buahnya mengeluarkan senjata untuk melindunginya. Namun Lin Xiao bahkan tak menoleh pada mereka. Di tangannya ada beberapa kacang tanah. Dilempar dengan sedikit tenaga, kekuatannya tak kalah dari peluru. Kacang-kacang itu awalnya dimaksudkan untuk meledakkan kepala Daqiang, tapi sekarang harus digunakan pada anak buahnya. Sungguh pemborosan. Daqiang, Li Jiao, saatnya kita selesaikan semua hutang lama dan baru hari ini, ucapnya. Lin Xiao lalu mengeluarkan tongkat kayu dan melompat mengancam dari lantai 2. Kalian pasangan bejat. Aku tak peduli apa yang kalian lakukan di waktu luang, tapi kalian berani menghina saudaraku di rumahnya sendiri dan bahkan menyewa orang untuk mengambil nyawa kami. Ini tak bisa dimaafkan. Li Jiao hanyalah seorang wanita. Melihat keganasan Lin Xiao, dia langsung berlutut dan memohon ampun, mencoba memberi penjelasan. Namun yang lebih mengejutkan adalah Daqiang. Beberapa detik sebelumnya ia mesra dengan Li Jiao, dan sekarang tanpa ragu mendorongnya ke arah bahaya,
mengklaim bahwa semua itu ide Li Jiao dan tak ada hubungannya dengan dirinya. Daqiang, apa yang kau lakukan? Li Jiao benar-benar terkejut. Tapi Lin Xiao tak berniat membiarkan salah satu dari mereka lolos. Namun, tongkat kayu yang hendak dia ayunkan dihentikan oleh tangan lain. Itu adalah Xie Jinzheng. Dia sudah membereskan preman lainnya. Saat kembali ke ruangan, dia melihat Lin Xiao siap menyerang. Anak ini target terakhirku? Terlihat tangguh. Aku harus menagih lebih mahal, kata Xie Jinzheng. Daqiang mengangguk berulang kali, berkata uang bukan masalah asalkan dia bisa menyingkirkan Lin Xiao. Lin Xiao, setelah serangan terakhirnya, cepat mundur ke posisi bertahan. Dia baru saja memukul dengan seluruh tenaganya, setidaknya 900 jin kekuatan. Namun Xie Jinzheng menerimanya tanpa berkedip, bahkan mematahkan tongkat kayu itu. Ini membuktikan lawannya setidaknya berada di tahap tubuh baja tingkat 3. Setelah berpikir beberapa detik, Xie Jinzheng menyatakan bahwa menyingkirkan Lin Xiao akan menambah biaya 5 juta di atas kesepakatan sebelumnya 6 juta, total 11 juta. 11 juta? Apakah bisa diskon jadi 10 juta? Wajah Daqiang pucat. Mungkin jumlah itu terlalu besar hingga dia mulai menawar. Melihat ini, Li Jiao berteriak. Bagaimana bisa dikurangi 1 juta? Aku belum pernah melihat orang sepelit itu. Bulatkan saja. Xie Jinzheng menyeringai. Kalau begitu, jadi 12 juta. Kalau tak setuju, aku pergi sekarang. Alih-alih turun, harganya malah naik. Daqiang cepat mengangguk setuju, menetapkan 12 juta. Saat mereka bernegosiasi, Lin Xiao sudah menyerang dari belakang. Meskipun itu serangan mendadak, tinju Lin Xiao ditangkap Xie Jinzheng dengan satu tangan. Waktu bermain sudah habis, katanya. Dunia para seniman bela diri jauh lebih brutal daripada yang kau bayangkan. Sambil bicara, Xie Jinzheng melepaskan pukulan dengan tangan satunya. Namun kali ini Lin Xiao menahannya dengan tangan lain, yang membuatnya mulai panik. Untuk pukulan terakhir itu, Xie Jinzheng menggunakan 50% kekuatannya, setidaknya 700 jin. Namun seorang siswa SMA bisa menahannya, bahkan menemukan celah. Kekuatan 700 jin sepertinya tidak sesuai dengan tahap tubuh baja tingkat 3 milikmu. Bukan, kata Lin Xiao. Kalau aku tak salah, kau di tahap menengah tubuh baja tingkat 3. Kekuatan pukulanmu seharusnya minimal 1400 jin bukan? Xie Jinzheng tidak menjawab, malah nekat melancarkan pukulan lain. Lin Xiao melihat bahwa ia telah menyentuh saraf lawannya dan membuatnya marah. Dia lincah menghindar. Dengan kekuatan tahap 1 saat ini, Lin Xiao hanya bisa mengeluarkan kekuatan pukulan maksimal 900 jin. Jika dia terkena pukulan Xie Jinzheng, wajar saja kalau nyawanya melayang. Dalam pertarungan antar seniman bela diri dengan perbedaan kekuatan besar, yang lebih tinggi hanya butuh sedikit tenaga untuk menghancurkan yang lebih rendah. Penghindaran terus-menerus Lin Xiao membuat Xie Jinzheng murka. Dia berhenti sebentar dan berkata, apa itu saja yang kau bisa? Berlarian seperti tikus. Bukankah tadi kau begitu sombong? Lalu Xie Jinzheng kembali menyerbu untuk melanjutkan serangan. Setelah beberapa kali adu pukul dan tendang, Lin Xiao menyadari sesuatu, gerakan lawan terlalu lambat, penuh celah. Dia menunggu lama dan akhirnya menemukan celah, melancarkan serangan balasan. Wajah Xie Jinzheng langsung pucat. Bagi seniman bela diri tingkat rendah untuk mengalahkan yang tingkat tinggi, kuncinya hanya satu, titik lemah. Mengumpulkan seluruh energi untuk menembus batas fisik tubuh dan menyerang titik lemah lawan. Satu-satunya kelemahan adalah setelah serangan ini, lengan akan lumpuh selama setengah jam. Jika ini adalah Lin Xiao di kehidupan sebelumnya, mengeksekusi titik lemah akan sangat mudah. Tapi di kehidupan ini, kekuatannya masih kurang. Dengan tubuh yang lemah ini, hampir tak ada cara lain untuk melancarkan titik lemah. Menghadapi Lin Xiao yang tangannya sekarang lumpuh, Xie Jinzheng juga tak terlihat lebih baik. Dia tertegun. Melihat ini, pasangan bejat itu mengira Xie Jinzheng akan kalah dan ketakutan. Tan Zheng, kau baik-baik saja? Hei, kau masih bisa bertarung? Cepat, habisi anak itu. Xie Jinzheng tiba-tiba memuntahkan darah, lalu tertawa, mengusap darah di sudut bibirnya. Dia berkata tak pernah membayangkan seorang siswa SMA bisa menggunakan teknik titik lemah dari Universitas Seni Bela Diri. Dia memang meremehkan Lin Xiao, tapi kekuatan serangan titik lemah Lin Xiao belum cukup untuk menjatuhkannya dalam satu pukulan. Hasilnya, Xie Jinzheng masih hidup dan bergerak, sementara lengan kanan Lin Xiao mati rasa. Tanganku memang mati rasa, tapi aku rasa kau hanya punya sisa kekuatan untuk pukulan 300 jin. 300 jin tak cukup untuk menghabisiku. Dan jangan lupa, aku masih punya satu tangan yang baik. Xie Jinzheng tertawa lagi, lalu mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti pil. Kalau kau masuk Universitas Seni Bela Diri, kau akan tahu kekuatan seorang petarung bukan hanya soal latihan, tapi juga soal perlengkapan tempur. Saat Lin Xiao melihat benda di tangan Xie Jinzheng, wajahnya langsung pucat. Tak mungkin. Bukankah itu pusaka keluarga Lin? Perlengkapan tempur warisan? Tapi ketika Lin Xiao menggadaikannya demi menyenangkan Li Jiao, bagaimana bisa benda itu jatuh ke tangan Xie Jinzheng?
Setelah mengenakan perlengkapan itu, sepasang sarung tangan besi, Xie Jinzheng langsung menyerbu menyerang. Dia akan menunjukkan pada Lin Xiao arti kesenjangan kekuatan. Lin Xiao terkena pukulan dan terpental. Dinding yang dia tabrak hancur, menunjukkan betapa kuatnya pukulan itu. Melihat kemenangan di depan mata, Daqiang dan Li Jiao bersemangat, terus meneriaki Xie Jinzheng untuk menghabisi Lin Xiao. Namun, setelah pukulan itu, Xie Jinzheng merasa ada yang aneh. Sepertinya Lin Xiao sengaja tidak menghindar, bukan karena tak mampu. Jika benar, maka Xie Jinzheng menganggapnya gila, karena dengan tambahan kekuatan dari sarung tangan itu, kecepatan dan kekuatan pukulannya meningkat pesat. Pukulan terakhir itu setidaknya 1000 jin. Perasaan ini lagi, tapi kekuatannya jauh lebih besar. Lumayan, gumam Lin Xiao pelan sambil perlahan bangkit berdiri. Di kehidupan sebelumnya, setelah Lin Xuan meninggal, Lin Xiao telah mencari perlengkapan bela diri itu untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Dia hanya mengingat kakak laki-lakinya pernah menggunakannya untuk berlatih dengannya. Baru hari ini dia kembali merasakan rasa sakit yang sama. Sepertinya perlengkapan bela diri itu memang milik Lin Xuan yang hilang. Kalau begitu, di kehidupan ini, Lin Xiao harus mendapatkan kembali sarung tangan itu. Tan Zheng, cepatlah. Anak itu masih hidup dan bergerak, habisi dia. Melihat Lin Xiao berdiri tegak, Yu Daqiang kembali gelisah, terus-menerus mendesak Xie Jinzheng. Namun saat ini, wajah Xie Jinzheng sudah pucat pasi. Dia melihat Lin Xiao mengumpulkan energi baja. Apa yang dikatakan penjahat itu ternyata benar. Namun, gagasan bahwa Lin Xiao berada di tahap 8 tubuh baja terdengar terlalu konyol. Karena Xie Jinzheng percaya jika benar begitu, dia sendiri pasti sudah mati sekarang. Sudah waktunya pertunjukan berakhir, kata Lin Xiao sambil menerjang maju. Lawannya segera menenangkan diri dan mengambil posisi bertahan. Jangan coba menakutiku. Aku tidak akan kalah, dan mustahil kau berada di tahap 8 tubuh baja. Kalau aku memang bukan, lalu kenapa? Sebuah belati tiba-tiba muncul dari lengan baju Lin Xiao. Kau terpancing. Gerakan Lin Xiao secepat kilat. Saat Xie Jinzheng menyadari apa yang terjadi, arteri karotidnya sudah teriris. Darah menyembur keluar dan dia roboh. Sekarang giliranmu. Lin Xiao menarik kembali belati, berbalik, dan melangkah perlahan menuju Yu Daqiang, menempelkan pisau di lehernya. Pria botak ini tampaknya pemilik perusahaan pembongkaran. Namun kenyataannya dia adalah seorang pengedar obat. Lin Xiao juga menemukan hal ini secara kebetulan di kehidupan sebelumnya. Hanya saja, saat itu dia tidak menganggap mereka musuh. Jadi di kehidupan ini, sudah waktunya pria itu menerima karmanya. Mendapati dirinya dalam situasi ini, Yu Daqiang mulai gemetar seperti daun, menyalahkan semua pada Li Jiao. Dia mengaku bahwa perempuan itu yang menghasutnya untuk mencari masalah dengan Lin Xiao, dan dia sendiri tidak tahu apa-apa. Yu Daqiang, dasar tak tahu malu, balas Li Jiao sambil menggertakkan gigi. Memang aku memintamu membawaku mencari masalah dengan Lin Xiao supaya aku bisa memutuskan hubungan dengannya. Tapi aku tidak pernah menyuruhmu menyewa pembunuh bayaran. Itu semua idemu sendiri. Begitu dia selesai bicara, terdengar suara tamparan keras. Yu Daqiang menampar Li Jiao begitu kuat, hingga kepala perempuan itu tersentak ke samping. Melihat ini, Lin Xiao tidak merasa puas sama sekali. Benar saja, ikatan antara bajingan dan wanita murahan tak akan bertahan menghadapi ujian sekecil apapun. Sepertinya langkah selanjutnya adalah membiarkan mereka saling menghancurkan. Seperti yang diduga Lin Xiao, setelah ditampar Yu Daqiang, Li Jiao begitu marah hingga menawarkan diri untuk menunjukkan kepada Lin Xiao tempat penyimpanan catatan ilegal milik Yu Daqiang. Kali ini, Yu Daqiang tidak bisa menyentuhnya karena pisau Lin Xiao menempel di lehernya. Setelah mendapat izin dari Lin Xiao, Li Jiao segera berlari. Tak lama setelah dia pergi, suara sirene polisi terdengar. Wajah Yu Daqiang pucat pasi. Kejahatannya sudah cukup untuk membuatnya dihukum mati. Lin Xiao bahkan tak perlu menghabisinya sendiri. Maka, ketika Li Jiao kembali dengan gembira membawa bukti kejahatan Yu Daqiang, dia sendiri pun mendapati dirinya ditodong senjata. Lin Xiao ikut kembali bersama polisi ke kantor polisi Xin Ye. Direktur Wu Hua secara pribadi berterima kasih padanya karena berani masuk ke sarang singa untuk menjatuhkan geng Yu Daqiang. Mereka telah melakukan banyak kejahatan sebelumnya, tapi karena kurang bukti, mereka tak pernah dijerat hukum. Haha, Anda terlalu memuji. Ini semua berkat kalian datang tepat waktu. Kalau lebih lama sedikit, mungkin aku tidak akan selamat, jawab Lin Xiao sopan. Dia juga tidak menyangka bahwa Xie Jinzheng ternyata buronan. Kali ini, dengan membuat keributan di Villa Yu Daqiang, pria itu tak akan lolos dari hukum meskipun Lin Xiao tidak bertindak. Tentang Yu Daqiang, Lin Xiao penasaran bagaimana polisi akan menanganinya. Jadi dia bertanya langsung pada Wu Hua. Saat nama Yu Daqiang disebut, ekspresi Wu Hua berubah menjadi sangat geram, mengatakan bahwa pria itu pasti akan dijatuhi hukuman mati. Karena Yu Daqiang telah menghancurkan banyak keluarga dengan menjual obat dan juga menyewa pembunuh untuk menghabisi berkali-kali. Kalau di zaman kuno, mungkin dia sudah dihukum mati dengan diikat 5 kuda, ujar Wu Hua. Kalau begitu, aku lega. Kalau tidak ada yang lain,
Aku pamit. Wu Hua mengangguk, dan Lin Xiao segera pergi. Baru setelah keluar dari kantor polisi dia berani mengeluarkan benda yang dia sembunyikan di tubuhnya. Itu adalah perlengkapan bela diri milik Lin Xuan, yang sebelumnya dipakai Xie Jinzheng. Untungnya, Lin Xiao cukup cepat untuk menyembunyikannya. Kalau polisi menemukannya, pasti sudah disita. Sementara itu, di sel tahanan, Xie Jinzheng dan Yu Daqiang dikurung bersama. Xie Jinzheng mendapat perawatan luka, sehingga dia selamat. Tapi dia tidak bisa menerima kekalahannya dari seorang siswa SMA, jadi dia bersumpah akan menyeret Lin Xiao bersamanya. Dengan pikiran itu, Xie Jinzheng mencekik Yu Daqiang dengan ganas, memaksanya memberitahu semua yang dia tahu tentang Lin Xiao. Dia tinggal di kompleks paling kumuh di distrik Pingan Barat. Aku tidak tahu alamat pastinya, tapi dia punya kakak laki-laki cacat di rumah, ucapnya gugup. Bagus, itu cukup, kata Xie Jinzheng dengan senyum berbahaya. Lalu entah dari mana, dia mengeluarkan walkie-talkie mini dan menghubungi kakaknya. Kakak, aku tertangkap. Balaskan dendamku. Besok, aku ingin mayat orang itu tergantung di jembatan terbesar di kota Xinye. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Xiao mengembalikan sarung tangan itu kepada Lin Xuan. Tentu saja, dia tidak menyebut soal pergi ke rumah Yu Daqiang. Dia hanya mengarang cerita, mengatakan bahwa pagi itu dia berkeliling pasar loak dan bertemu seorang kakek yang tidak tahu apa yang dia miliki. Pria itu mengira itu hanya sepasang sarung tangan usang dan menjualnya seharga 10 yuan. Mata Lin Xuan langsung memerah saat memegang erat sarung tangan itu. Meski duduk di kursi roda, dia tetap membungkuk. Terima kasih, adik. Aku tahu kau pasti sudah bersusah payah membawanya kembali. Tapi karena kau sengaja berbohong, aku tidak akan memaksamu berkata jujur. Tapi sungguh, terima kasih. Ini adalah benda terakhir yang ditinggalkan ayah dan ibu untuk kita. Terima kasih sudah mengembalikannya. Tidak apa-apa, Kak. Mulai sekarang, kita berdua tidak akan kehilangan apapun lagi. Kau akan lihat, kata Lin Xiao sambil menepuk bahu kakaknya untuk menghibur. Saat itu, terdengar ketukan pintu yang mendesak. Lin Xiao bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Li Yang datang, terengah-engah memanggil, Lin Xiao. Pria ini adalah satu-satunya teman Lin Xiao di kehidupan sebelumnya. Setelah kehilangan kakaknya, dia menjadi yatim piatu yang sangat tertutup. Tapi Li Yang selalu bersikeras menjadi temannya. Tragisnya, Li Yang akhirnya kehilangan fungsi kedua tangannya karena Lin Xiao. Li Yang terlihat pucat. Dia segera menutup pintu dan berbisik agar kakak beradik Lin Xiao segera kabur. Karena orang-orang dari Dark Martial Guild mengatakan mereka akan mengambil nyawa keduanya malam ini, dan menggantung mayat mereka di jembatan terbesar kota Xinye, untuk dipertontonkan. Kau yakin pesannya datang dari Dark Martial Guild? Tanya Lin Xuan kaget. Ya, aku baru saja mendengar ayahku membicarakannya. Kakak Lin, kau harus lari. Berbeda dengan ekspresi takut kakaknya, Lin Xiao tampak tenang. Dia berkata tidak akan pergi kemanapun. Jika orang-orang dari Dark Martial Guild berani datang, dia akan memastikan mereka tidak bisa keluar lagi. Melihat ini, Li Yang cemas menarik kerahnya. Lin Xiao, apa kau gila? Itu Dark Martial Guild. Bahkan kepolisian Xinye pun tidak sanggup menghadapi mereka. Kau tahu, standar untuk masuk Dark Martial Guild adalah minimal tahap 3 tubuh baja tingkat senior. Kau tidak mungkin menghadapi orang seperti itu. Lin Xiao menepis tangan Li Yang, mengatakan bahwa dia sangat menyadari hal itu. Tapi dia tidak bisa mundur hanya karena musuh kuat. Karena jika dia lari hari ini, semua orang yang berhubungan dengannya pasti akan mendapat masalah. Mereka bisa datang padaku, tapi mereka sama sekali tidak boleh menyentuh temanku, kata Lin Xiao dengan tegas. Li Yang ingin mengatakan lebih banyak untuk membujuknya, tetapi Lin Xiao sudah mengambil keputusan. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah 2 kali menusuk demi dirinya, tetapi di kehidupan ini dia kembali menyeretnya ke masalah. Orang macam apa dia kalau begitu? Selain itu, Lin Xiao baru saja menembus tahap tengah tubuh baja tingkat 3 tadi malam. Menghadapi lawan di tingkat senior tubuh baja tingkat 3 sekarang tidak akan menjadi masalah besar. Dia juga menebak bahwa Xie Jinzheng adalah orang yang memanggil Dark Martial Guild untuk meminta bantuan dari penjara. Orang itu jelas punya koneksi. Sayang sekali dia mencari masalah dengan Lin Xiao. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Lin Xiao meminta bantuan Li Yang untuk membawa saudaranya ke rumah demi keselamatan. Karena saat musuh datang, Lin Xiao jelas tidak akan bisa menjaga Lin Xuan. Setelah itu, dia meminjam sarung tangan tempur dari saudaranya. Lin Xuan tentu saja setuju, meskipun khawatir. Dia tahu bahwa tetap tinggal hanya akan menjadi beban bagi adiknya, dan dia percaya bahwa sang adik benar-benar punya cara untuk mengatasinya. Dengan sarung tangan tempur di tangan, kekuatan pukulan Lin Xiao bisa meningkat pesat. Dengan begitu, menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya bukan hal yang mustahil. Setelah Li Yang dan Lin Xiao pergi, Lin Xuan duduk sendirian di sofa sambil berpikir. Dark Martial Guild. Aku pernah berurusan dengan mereka di kehidupan sebelumnya, tapi tak pernah menyangka akan bertemu mereka secepat ini di kehidupan ini. Dunia ini beroperasi di 2 sisi hukum.
Departemen Kepolisian Wudou mewakili keadilan dan merupakan organisasi terkuat di Wudou. Namun, jumlah personilnya terbatas dan mereka dibagi menjadi banyak departemen kecil untuk mengawasi seluruh negeri. Jadi, para anggotanya biasanya lebih lemah. Di sisi dunia bawah, ada Dark Martial Guild, organisasi yang terdiri dari seniman bela diri yang jatuh dari jalur kebenaran. Mereka semua punya satu kesamaan. Tidak ada satupun dari mereka yang orang baik. Lagi pula, orang baik mana yang mau menjadi seniman bela diri yang jatuh? Dengan status seperti itu, pekerjaan layak pun sulit didapat. Seniman bela diri yang terampil akan direkrut untuk aparatur negara, yaitu Departemen Kepolisian Wudou, dengan penghasilan tetap yang membuat semua orang iri. Yang sedikit kurang terampil bisa direkrut oleh perusahaan besar. Hanya yang tidak berguna atau punya pikiran menyimpang yang akan memilih jatuh dan bergabung dengan dunia bawah. Bagaimanapun, karena mereka datang mencari Lin Xiao dengan sengaja, dia harus memberi sambutan yang layak, dan dia harus bertahan hidup. Dia harus hidup agar bisa naik tingkat dan kembali. Bagaimanapun, ada seseorang yang menunggunya di dunia lain itu. Selagi musuh belum datang, Lin Xiao tidak ingin membuang waktu. Dia memutuskan untuk melebur kembali belati itu. Bagaimanapun, itu adalah Marshal Gear tingkat 2. Sayang jika dibuang begitu saja. Namun, Marshal Gear tingkat 2 hanya bisa dilebur 2 kali. Terakhir kali, Lin Xiao gagal di detik terakhir. Jika kali ini dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, maka dia harus menyerah padanya. Dia hanya punya satu kesempatan terakhir, jadi dia sangat fokus. Proses peleburan seni ilahi kedua dimulai dengan cepat. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Lin Xiao segera merasakan sensasi yang sudah dikenalnya. Belati itu mulai berubah, tetapi berhenti di tengah jalan. Saat Lin Xiao mulai khawatir, proses itu berlanjut lagi, berhasil. Dia sangat gembira. Namun, ini bukan sekadar keberhasilan biasa. Marshal Gear itu mengalami mutasi ganda. Hal bagus seperti ini datang tanpa diduga. Marshal Gear itu berevolusi menjadi Empowered Marshal Gear. Meskipun tingkatnya tidak naik dan tetap di tingkat 2, kini senjata itu bisa bebas berganti antara mode air dan api saat diayunkan. Lin Xiao ingin segera menguji senjata barunya. Namun setelah melihat-lihat di rumah, tak ada benda yang lebih murah daripada vas di sebelahnya. Dia mengayunkan bilah itu dengan santai, tapi ternyata kini dia harus membayar vas baru dan meja baru. Karena dia tak mengendalikan kekuatannya dengan baik sehingga meja itu pun terbelah 2. Itu baru menggunakan mode air. Penasaran dengan mode api, sepertinya dia harus menunggu orang-orang Dark Martial Guild malam ini untuk mengujinya pada mereka. Malam itu juga, lawannya datang mengetuk pintu. Namanya Xie Jinkun, kakak dari Xie Jinzheng dan wakil kapten Kuang Kun grup milik Dark Martial Guild. Begitu dia tiba, dia langsung menghancurkan pintu keluarga Lin dengan satu pukulan. Lin Xiao masih duduk di sofa saat itu. Dengan ekspresi sangat tenang, dia mengayunkan belati di tangannya dan membelah pintu kayu itu jadi 2. Kau yang merusaknya, ingat untuk membayarnya nanti. Jadi kau Lin Xiao? Tanya Xie Jinkun. Kau orang yang melukai saudaraku. Aku tidak melukainya. Dia melakukan kejahatan dan mendapat hukuman yang pantas. Mendengar ini, Xie Jinkun yakin dia sudah menemukan orang yang tepat dan langsung melancarkan pukulan kuat. Dia tidak menyangka Lin Xiao membalas pukulan itu dan berhasil menahannya. Langsung mencoba serangan mematikan di awal? Tidak takut punggungmu encok di usia segini? Sindir Lin Xiao. Xie Jinkun terkejut, dan di detik singkat itu dia terdorong mundur oleh Lin Xiao. Sementara Lin Xiao merasa senang menghadapi kekuatan sebesar itu, bahkan lebih kuat dari Xie Jinzheng. Menarik, Xie Jinkun tiba-tiba tertawa. Sudah lama dia tak bertemu lawan yang seimbang. Tak disangka ada orang seperti ini di Xinye City. Sepertinya malam ini aku tidak akan bosan. Kalau begitu, aku akan memberimu kematian yang spektakuler. Sambil berbicara, dia meletakkan buku-buku jarinya, jelas siap untuk duel hidup mati dengan Lin Xiao. Setelah itu, Xie Jinkun menyerbu ganas ke arah Lin Xiao. Pukulan penuh kekuatanku hampir 2000 jin. Di seluruh Xinye City, tidak ada yang pernah menahan pukulan penuh dariku. Tinju itu diarahkan tepat ke wajah Lin Xiao. Xie Jinkun bermaksud menghabisinya dengan sekali pukul. Terserahlah. Tak disangka, bukan hanya Lin Xiao menghindari pukulan itu, dia bahkan menyentuh tangan Xie Jinkun dengan ringan. Menggunakan tangan itu sebagai poros untuk melakukan handstand menghindar, seolah-olah lawannya bukan ancaman sama sekali. Dia berkata, jadi apa gunanya kekuatan besar kalau bela dirimu cuma mengandalkan otot? Melihatmu, aku yakin kau belum pernah masuk akademi bela diri yang benar bukan? Lin Xiao langsung mengambil inisiatif, membalas dengan pukulan telak ke wajahnya, lalu melanjutkan dengan nada meremehkan. Teknik bertarung barbar seperti ini bahkan lebih buruk daripada Xie Jinzheng. Xie Jinkun murka dan mengumpat. Berani-beraninya kau mengejekku tidak berpendidikan. Akan kuhabisi kau. Dia mengangkat tangan untuk membalas, tetapi Lin Xiao menginjaknya, lalu melompat mundur sambil terus mengejek. Dia tidak takut dipukul, bahkan sengaja menusuk titik sakit Xie Jinkun. Ini pernyataan fakta. Kemarahan sepenuhnya menguasai Xie Jinkun.
Urat-urat di wajahnya menonjol. Dia bersumpah, jangan sampai aku menangkapmu, atau akan kutunjukkan seperti apa neraka itu. Xie Jinkun lalu menyerang Lin Xiao tanpa henti. Lin Xiao menghindar sambil berpikir. Setiap pukulannya membawa kekuatan setidaknya 1.500 jin. Kalau aku melawannya secara langsung, aku pasti mati. Yang lebih merepotkan, pukulan terakhirku tadi sudah memakai semua tenaga yang diperkuat oleh sarung tangan, setidaknya 1.500 jin, tapi hanya menimbulkan luka dangkal. Begitu Lin Xiao selesai berpikir, dia menerima beberapa pukulan beruntun dari Xie Jinkun. Sekarang dia punya dugaan, pertahanan orang ini terlalu kuat. Untungnya, Lin Xiao masih bisa menghindari pukulan berat Xie Jinkun. Tapi dia sadar ini tidak bisa berlangsung selamanya. Untung kecepatan orang ini rata-rata. Kalau dia secepat Xie Jinsheng, aku mungkin mati di sini hari ini. Saat Lin Xiao terus menghindar, Xie Jinkun semakin gelisah. Aku harus menjatuhkannya. Tidak bisa membiarkannya terus menghindar. Tak disangka, di tengah amarahnya, dia malah terkena pukulan balasan dari Lin Xiao. Kali ini, Lin Xiao yang mengambil inisiatif untuk menyerang demi menguji batas pertahanan lawannya. Kalau begitu, dia pada akhirnya akan terkuras habis dan terbunuh. Serangan Lin Xiao kali ini bukanlah masalah kecil. Xie Jinkun terhuyung beberapa langkah ke belakang. Pukulan terakhir itu membuat hidung Xie Jinkun berdarah. Bahkan Xie Jinkun sendiri terkejut. Dia menyeringai. Darah. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku berdarah. Xie Jinkun benar-benar terpancing amarahnya. Dia menggertakkan gigi, menarik tinjunya ke belakang, mengepalkannya, dan menatap garang. Darahku mendidih, katanya tegas. Lin Xiao, kau benar-benar membuatku bersemangat. Sudah lama aku tidak bertemu lawan sepertimu. Lin Xiao memegang belati di satu tangan dan mengambil posisi dengan tangan lainnya, menunjuk ke arah lawan sambil menghitung dalam pikirannya. Pukulan seberat 2.500 jin hanya membuat hidungnya berdarah. Batas pertahanannya mungkin sekitar 1.700 jin. Sebelum menyerang, Lin Xiao harus mempertimbangkan setiap gerakan dengan hati-hati demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Ketahanan seperti ini sungguh gila. Dan setelah menerima hantaman sarung tangan itu 2 kali berturut-turut, lenganku mulai mati rasa. Aku harus segera mengakhirinya. Xie Jinkun menyeringai. Anggap saja itu hadiahnya. Sekarang aku akan menggunakan kekuatan asliku untuk menyiksamu. Kau ingin tahu kenapa para pemimpin kelompok lain setidaknya berada di tahap 4? Sementara aku bisa menjadi wakil kapten kelompok Kuang-Kuan hanya dengan tubuh baja tahap 3. Barulah Lin Xiao menyadari ada yang tidak beres. Apakah orang ini? Tapi sudah terlambat. Lawannya sudah menyerbu ke arahnya. Alasan aku bisa sampai di sini adalah karena aku orang yang diberdayakan. Jadi aku tidak takut pada siapapun. Dia mengayunkan tinjunya ke depan dengan liar, tidak peduli mengenai atau tidak. Xie Jinkun berkata dengan arogan, inilah akibatnya jika kau menantangku. Tidak jelas apakah Lin Xiao terkena serangan itu karena dia tidak bereaksi sama sekali. Xie Jinkun sangat puas. Selanjutnya, buang mayatnya dan gantung di jembatan terbesar di Xinye City. Harus melakukan ini setiap kali benar-benar merepotkan. Namun yang paling mengejutkannya adalah, dari dalam debu yang dia ciptakan, muncul seberkas cahaya aneh. Cahaya itu berkelebat, membuat Xie Jinkun secara naluriah mundur, kehilangan keseimbangan, dan terjatuh. Momen itu sangat berbahaya baginya. Dia samar-samar melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Apa itu? Marshal Gear? Aku belum pernah melihat Marshal Gear seperti itu. Itu adalah cahaya yang terpancar dari belati di tangan Lin Xiao setelah serangan penghancur dunianya. Entah bagaimana dia masih hidup dan memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Chu Xiao berada di sudut, memeluk selimut putih, gemetar, dan tak bisa bicara. Kau, ucap Lin Xiao dengan tenang, membuat Chu Xiao menenggelamkan wajahnya dalam selimut karena malu. Aku akan membuat orang itu membayar untuk temboknya. Dia yang merusaknya, jadi dia harus membayar. Dia mulai maju dan melawan Xie Jinkun. Dia memang kuat, tapi dia tidak akan menyerah. Setelah gelombang serangan, belati di tangan Lin Xiao menebas tanpa henti ke arah Xie Jinkun. Kau mungkin orang yang diberdayakan, tapi aku lebih kuat darimu, ujarnya. Sementara itu, lawannya kesulitan bertahan, bergumam pada dirinya sendiri. Tidak bagus. Aku belum pernah mendengar senjata aneh seperti ini. Akhirnya, sebuah pikiran muncul di benak Xie Jinkun. Kabur. Aku tidak sebanding dengannya. Aku harus pergi dari sini. Dia memecahkan jendela dan melarikan diri. Lin Xiao tidak membiarkannya pergi dan langsung mengejar. Jadi, kau bukan hanya idiot nekat, tapi kau juga tidak akan lolos. Xie Jinkun sudah berlari ke halaman. Lin Xiao mengejarnya sambil mengingatkan, kau masih harus membayar barang-barang di kamar dan tembok itu. Tak mampu mengalahkan Lin Xiao, dia hanya bisa menoleh dan mengumpat. Orang macam apa yang diprovokasi bocah brengsek Jin Zheng ini? Bagaimana dia bisa mengeluarkan Marshal Gear yang bahkan aku belum pernah lihat? Sial, bocah itu mencoba membuat kakaknya sendiri terbunuh. Lin Xiao mengarahkan ujung belatinya ke Xie Jinkun, bersiap menyerang.
Dia menggunakan ujung belati untuk memblokir semua jalan keluar, menekannya di leher lawan dan berkata dingin, kau tidak bisa kabur. Berhenti membuang waktu. Xie Jin-kun marah. Dia mengayunkan tinju ke arah Lin Xiao dan mengumpat. Jangan sombong hanya karena menang beberapa jurus, bajingan. Mati kau. Dia segera menunduk dan menarik pisaunya dengan tangan, bertanya dengan bingung, kau bahkan tidak bisa lari, jadi kenapa masih berjuang mati-matian seperti ini? Ujung pisaunya diarahkan tepat ke arahnya. Wajah Xie Jin-kun berubah ungu karena takut dan dia tidak berani bergerak. Tersudut, dia tetap tidak menyesal bahkan mengangkat tangannya untuk mengancam. Jangan gegabah. Kalau kau menghabisi seseorang di sini, Departemen Kepolisian Wudou tidak akan membiarkanmu lolos. Mendengar ini, Lin Xiao pura-pura terlihat takut, tapi nada suaranya penuh penghinaan. Kau ada benarnya. Kalau aku menghabisimu di sini, aku memang akan mendapat masalah. Lagi pula, kalau aku dapat surat perintah dari Departemen Kepolisian Wudou, aku mungkin tidak akan masuk Universitas Seni Bela Diri. Aku tidak mau berakhir bodoh tak berpendidikan sepertimu. Mendengar kata-kata Lin Xiao, warna di wajah Xie Jin-kun perlahan kembali. Dia menghela nafas lega, lalu memasang ekspresi meremehkan dan berkata keras. Jangan lupa siapa aku. Aku wakil Kapten Geng Kuang-Kuan dari faksi Black Marshal. Kalau sesuatu terjadi padaku, Kapten kami, Kakak Kuang, akan mencabik-cabikmu. Mendengar ini, wajah Lin Xiao menjadi gelap dan dia bertanya. Kakak Kuang, apakah dia sehebat itu? Xie Jin-kun menyeringai dan menjelaskan. Bukan cuma hebat. Dia luar biasa hebat. Dia seniman bela diri papan atas di Xinye City. Bahkan kepala Universitas Seni Bela Diri Xinye belum tentu bisa mengalahkannya. Kakak Kuang berada di tahap 4 Body Realm. Bocah sepertimu hanyalah semut di matanya. Dia bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Melihat Lin Xiao hanya berdiri di situ dengan pisaunya, dia menjadi semakin arogan dan mengancam. Takut, ya? Kalau takut, lepaskan aku. Kalau kau lakukan, mungkin aku akan menyuruh Kakak Kuang membiarkan mayatmu utuh. Tiba-tiba, aura menghabisi terpancar dari bilah pisau Lin Xiao. Dia menggenggam gagangnya erat dan menjawab, ya, aku takut. Lalu dia mengayunkan pisaunya ke arah Xie Jin-kun sambil mengaum marah. Tapi aku takut kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihatnya lagi. 1 detik kemudian, Xie Jin-kun jatuh ke tanah dengan wajah penuh luka. Melihat Lin Xiao terus berjalan mendekat, wajah Xie Jin-kun kembali memucat ketakutan. Dia mengangkat tangan dan memohon, jangan habisi aku. Tapi Lin Xiao berkata, tentu saja, aku tidak akan menghabisimu. Aku akan mengirimmu untuk bertemu kembali dengan adikmu. Xie Jin-kun tidak mengerti maksudnya. Dia terdiam beberapa detik, terkejut. Tengah malam itu, Xie Jin-kun diserahkan ke cabang Xinye Departemen Kepolisian Wudou oleh Lin Xiao. Begitu masuk sel, Jin Zheng bertanya terkejut, kakak, bagaimana kau bisa di sini juga? Di bawah tatapan ngeri keduanya, dia menundukkan kepala dan berkata lesu, bukankah ini semua salahmu? Lalu Xie Jin-kun dengan marah mencengkeram kerah adiknya dan mengaum. Anak SMA macam apa yang kau ganggu? Aku bahkan belum pernah melihat senjata bela diri seperti miliknya. Kau sudah menghancurkanku. Saat itu, di luar sel, Wu Hua menepuk bahu Lin Xiao dan memujinya puas. Anak, kau luar biasa. Dia lalu tertawa senang dan mengacungkan jempol. Dalam waktu singkat, kau sudah menyingkirkan 2 ancaman besar bagi Xinye City. Sebut saja hadiah yang kau mau, dan departemen kami akan berusaha memberikannya. Dia tersenyum, lalu menjawab serius, Kepala Wu Hua, sebenarnya ada satu hal yang ingin kuminta bantuan. Aku berharap besok malam Departemen Kepolisian Wudou bisa mengerahkan seluruh pasukannya untuk membantuku. Mendengar permintaan serius seperti itu, Wu Hua bertanya terkejut, permintaan seperti apa yang butuh seluruh pasukan dikerahkan? Tapi Lin Xiao hanya berkata mengelak, aku akan menghubungimu lebih dulu saat waktunya tiba. Kalau kita berhasil kali ini, Kepala Wu Hua, mungkin kau bisa dapat 3 kali promosi. Melihat itu, dia tidak bertanya lagi dan langsung setuju. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi di dalam pikirannya, dia terus menghitung, 3 kali promosi? Apakah dia berencana menjatuhkan organisasi Dark Martial Art? Tapi para pemimpin organisasi itu bukan hanya kuat, tapi juga sangat sulit ditemukan. Melihat sosok Lin Xiao yang pergi, kepala polisi itu tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Sebenarnya, apa sih yang anak ini butuhkan dariku? Setelah meninggalkan kantor polisi, Lin Xiao mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang, sambil bergumam pada dirinya sendiri, 17 Juni. Di kehidupanku yang lalu, ini adalah hari ketika keluarga Shu King mengalami musibah. Karena kejadian hari ini, nasib keluarga Shu anjlok, dan karena perubahan mendadak pada status keluarganya itulah Shu King akhirnya masuk ke Universitas Seni Bela Diri biasa yang sama denganku. Setelah itu, kami jatuh cinta, tapi aku terlalu minder untuk mengatakannya. Lin Xiao menatap layar ponselnya, matanya penuh tekad. Pada akhirnya, Shu King tewas di tangan Dark Martial Art saat melindungiku. Di kehidupan ini, aku akan menghentikan semuanya sejak awal. Saat itu,
Berita bahwa wakil pemimpin Dark Martial Art Kota Shin telah ditangkap sudah menyebar. Dan yang berhasil melakukan ini ternyata seorang siswa SMA jurusan seni bela diri. Zhao Kuang, pemimpin geng Kuang Kun, sedang berada di bar bersama dua wanita cantik. Ketika melihat berita mengejutkan itu, ia tak bisa menahan amarahnya. Ia menggeretakkan giginya dan memaki, "Bocah itu, Xie Jin Kun sampai kalah dari anak SMA." Melihat ini, salah satu anak buahnya langsung maju dan bertanya, "Kak Kuang, apa kita batalkan operasi malam ini? Kita bisa habisi bocah itu dulu, balas dendam untuk Kak Kun." Marah, Zhao Kuang melempar ponselnya ke belakang dan berkata, "Tentu saja tidak. Urusan remeh seperti ini kita tunda dulu. Kita sudah terima 20 juta dari Tuan Zhang, masa kita mundur begitu saja?" Begitu selesai bicara, dia mengulurkan tangannya dan cahaya menyilaukan melesat keluar dari telapaknya. Cahaya itu melilit leher anak buahnya dengan kuat. "Kubilang, aku benci kalau ada yang mengacaukan rencanaku. Kalau sampai terulang, nyawamu taruhannya." Anak buah itu panik memohon, "Kak Kuang, aku salah." Lalu, Zhao Kuang melemparkan pria itu dengan kasar ke lantai dan mengancam, "Kubiarkan kau hidup sampai besok, tapi kita ada urusan penting, jadi jangan mempermalukanku." Wajah anak buah itu memucat ketakutan. Sambil menggosok lehernya, ia menjawab, "Baik, saya mengerti." Saat itu juga, raut wajah Zhao Kuang berubah total. Dia membuka pemantik api sambil tersenyum puas. "Bos perusahaan sepatu itu. Sudah lama aku ingin menghabisinya. Menghabisi pengusaha sekelas dia akan membuat reputasiku di dunia bawah tanah melonjak." Adegan berpindah ke rumah Lin Xiao. Ia menatap ponselnya sambil menghitung dalam hati, "Xie Jin Kun cukup kaya. Aku sudah memerasnya sebelum mengirimnya ke kantor polisi. Aku juga harus sisihkan sedikit uang dan menelepon kakakku. Harus kuberitahu dia untuk tidak pulang dulu, siapa tahu Dark Martial Art mencari balas dendam." Ia juga berpikir, kalau tidak salah, Shu King sebentar lagi akan meneleponku. Besok kan ulang tahunnya yang ke-18. Kalau dia mau minta maaf dan mengenalku lebih dekat, dia pasti takkan melewatkan kesempatan ini. Benar saja, setelah menunggu lama, teleponnya berdering. Tapi yang menelepon malah berkata tergesa-gesa, "Pak, apakah Anda sedang mencari rumah baru?" Lin Xiao menjawab datar, "Tidak, saya tidak sedang mencari." Baru saja menutup telepon dan meletakkannya di meja, ponselnya berdering lagi. Lin Xiao langsung mengangkat dan membentak, "Aku bilang, aku nggak butuh. Aku miskin, tak mampu beli." Tak disangka, kali ini yang menelepon ternyata Shu King. Mendengar nada marahnya, Shu King kaget, "Lin Xiao, kamu mau beli sesuatu?" Setelah Lin Xiao menjelaskan, Shu King berkata, "Oh, begitu, Lin Xiao, besok malam kamu ada waktu? Ayahku mengadakan pesta ulang tahun untukku." Dia pun dengan malu-malu mengundang, "Aku berharap kamu bisa datang." Wajah Shu King memerah seperti tomat. Mendengarnya, Lin Xiao sangat gembira, tersenyum lebar, dan langsung menerima, "Aku akan datang tepat waktu. Terima kasih atas undangannya." Shu King tergagap, "Terima kasih. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih karena mau datang." Lin Xiao merasa ada yang janggal dan langsung bertanya, "Memangnya ada apa lagi?" Shu King cepat menjawab, "Sebenarnya ada sesuatu yang aku butuhkan bantuanmu. Pesta ulang tahun ini tidak sesederhana itu. Ayahku mengatur kencan buta untukku. Calonnya anak orang kaya dan aku tidak menyukainya." Mendengar ini, Lin Xiao makin penasaran. Lalu, apa yang harus kulakukan? Shu King terdiam lama, bimbang, tapi akhirnya membulatkan tekad. "Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku." Lin Xiao memasang wajah sulit, tapi di dalam hatinya dia sangat senang. Shu King bukan cuma dewi pujaanku, tapi juga gadis idaman semua siswa SMA di kota Xinye. Kalau kabar ini tersebar, mereka pasti akan menatapku seperti mau menghabisi. Di pihaknya, Shu King makin malu karena belum mendapat jawaban. "Hanya untuk besok malam saja. Setelah selesai, aku bisa memberimu imbalan apapun yang kamu mau. Aku tak punya teman pria, jadi hanya kamu yang bisa kuminta." Lin Xiao makin senang mendengar kata-kata itu. Shu King memejamkan mata, menggigit bibir, dan menunggu jawabannya. "Tolong jangan bilang tidak." Setelah jeda lama, suara Lin Xiao terdengar, "Karena kamu memintanya dengan tulus, serahkan saja padaku. Besok malam, aku, Lin Xiao, akan menjadi pacarmu." Mendengar kalimat gombal itu, Shu King kaget, bagaimana dia bisa bicara segitu memalukannya. Saat Shu King sedang telepon di balkon, Shu Qian tiba-tiba datang dan membuatnya terkejut. "Hei, Kak, melamun apa?" Melihat wajah kakaknya merah, dia bertanya bingung. "Kak, kamu kesurupan? Wajahmu merah banget. Kamu baik-baik saja?" Shu King langsung membalikkan badan dan berkata malu, "Kamu yang kesurupan. Aku mau kembali ke kamarku." Shu Qian menatap punggung kakaknya yang menjauh dan berpikir. Ekspresinya aneh. "Aku pernah lihat ini di mana? Ya? Oh, iya. Sama persis seperti wajah You Xiaoya waktu dia baru mulai pacaran dulu." Mulut Shu Qian terbuka lebar karena terkejut. Adegan kembali ke rumah Lin Xiao,
Dia berdiri di depan cermin kamar mandi, pikirannya berputar cepat. Tak kusangka ada kencan buta di pesta ulang tahun Shu King. Ditambah pembunuh yang siap bergerak, ini akan jadi rumit. Aku masih di tahap pertama Body Realm, dan kemajuanku dalam seni ilahi belum banyak. Kemenanganku sebelumnya semua nyaris kalah, berkat senjata bela diriku. Tidak boleh ada kesalahan malam ini. Aku harus meningkatkan kemampuanku sedikit lagi. Maka, malam itu Lin Xiao duduk dan mulai berlatih tekun. Seni bela diri terbagi menjadi 2 jalur, penguatan tubuh, Body Refining, dan penguatan jiwa, Soul Refining. Body Refining adalah latihan Body Realm yang totalnya punya 10 tahap. Di atas tahap ke-8 Body Realm, seseorang bisa menghasilkan Ki. Orang awam mengira menghasilkan Ki adalah tanda seorang Grandmaster. Padahal itu baru permulaan. Karena hanya setelah tahap ke-10 Body Realm seseorang bisa benar-benar masuk ke tingkat pertama Soul Refining. Namun, tak terhitung banyaknya orang mungkin tidak akan pernah mencapai alam ini seumur hidup mereka. Ini karena memasuki tahap pemurnian jiwa berarti benar-benar melangkah ke jalan menuju keabadian. Untuk melangkah ke jalan keabadian, seseorang harus memiliki bakat yang luar biasa dan mendapatkan kesempatan keberuntungan. Jika tidak, ia ditakdirkan untuk tetap menjadi manusia seni bela diri biasa seumur hidupnya. Sesaat kemudian, mata Lin Xiao terbuka lebar. Saat kekuatan mengalir dalam tubuhnya, ia tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan teriakan keras. 2 lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuhnya semakin kuat dan menyilaukan. Setelah selesai, Lin Xiao menggenggam seberkas energi putih dan menatapnya, berpikir dalam hati. Aku tidak percaya setelah 1 kali perputaran penuh seni ilahi ini, aku langsung meloncat tingkat dan maju ke tahap ketiga tubuh baja. Sepertinya dengan mendapatkan teknik rahasia yang menguntungkan ini di kehidupan ini, jalanku dalam berkultivasi tidak akan sesulit di kehidupan sebelumnya. Sayangnya, tubuh fisik ini sudah mencapai batasnya hanya dengan menjalankan seni ilahi sekali. Lain kali aku ingin berkultivasi, aku harus menunggu setidaknya setengah bulan. Itu juga tidak masalah. Dengan seni ilahi sebagai pondasi untuk pemurnian tubuh di kehidupan ini, kelasku pasti akan jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Sambil berpikir demikian, ia mulai melepas pakaiannya. Hanya dalam beberapa saat berkultivasi, punggung Lin Xiao sudah basah oleh keringat. Ia berkata pada dirinya sendiri, alam langit. Aku akan kembali suatu hari nanti. Adegan berganti ke pesta ulang tahun Shu King, di mana suara riang ayahnya terdengar terus-menerus. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun putriku. Silakan masuk semuanya. Ini suatu kehormatan, silakan masuk. Nama ayah Shu King adalah Shu Wen. Wanita anggun di sisinya adalah Qin Yan, ibu Shu King. Seorang pria tampak berwibawa melangkah maju dan berkata, ini ulang tahun putri sulung Presiden Shu. Tentu saja aku harus datang. Shu Wen mendengar ini dan tersenyum bahagia. Saat itu, Zhang Ye yang sudah tua juga masuk, cerutu terselip di giginya, dengan Zhang Chu yang congkak di sisinya. Ia tertawa lebar sambil berjalan. Saudara Shu, kau orang sibuk. Sudah terlalu lama kita tak bertemu. Ketika Tuan Shu Wen melihat orang tua itu masuk, ia segera mengulurkan tangan dan berkata sopan, Tuan Zhang, apa yang membuat Anda begitu lama? Ayo cepat masuk bersama saya. Ini pasti putra Anda bukan? Sungguh pemuda yang gagah. Mendengar pujian ini, Zhang Chu dengan sombong mengangkat dagunya dan tersenyum angkuh. Halo, Paman. Qin Yan diam-diam mengamati percakapan itu. Melihat sikap pemuda itu, ia berpikir dengan sedikit tidak puas. Anak ini, entah kenapa aku merasa dia tidak cocok untuk Shu King. Saat itu, di balkon lantai 2 ada Shu King. Ia cemas melihat sekeliling, berpikir, kenapa Lin Xiao belum datang juga? Bahkan Zhang Chu sudah tiba. Ia lalu gelisah karena memiliki firasat buruk. Jangan-jangan dia membatalkan janji. Saat pikirannya kacau, tiba-tiba suara dari luar pintu mengejutkannya. King Er, Paman Zhang dan saudaramu Zhang Chu sudah datang. Kau tidak mau turun menyapa? Pintu perlahan terbuka dan ayah Shu King membawa masuk Zhang Chu. Shu King seketika panik. Ayahnya masih tersenyum ramah pada Zhang Chu. Zhang Chu, bicaralah sebentar dengan King Er. Nanti kalau pestanya mulai, aku akan memanggil kalian turun. Saat Shu Wen hendak pergi, Zhang Chu menatapnya dengan kilatan licik di matanya dan menjawab, tentu saja, Paman Shu. Ia lalu mendekati Shu King dan mulai memujinya. King Er, aku tak pernah sadar kalau kau secantik ini dari dekat. Begitu lembut dan mempesona. Biar kakak memberi sedikit pijatan. Sambil berbicara, ia menampilkan senyum mesum dan mengulurkan tangannya yang bengkok. Shu King segera mundur beberapa langkah dan membentaknya dengan marah. Zhang Chu, jaga ucapanmu. Ini rumahku. Pemuda pirang itu dengan berani melangkah maju dan berkata, betul. Sekarang ini rumahmu, tapi mungkin sebentar lagi tidak. Mendengar ini, Shu King agak terkejut dan membalas, apa maksudmu? Zhang Chu dengan seenaknya berjalan, menjatuhkan diri di atas ranjang Shu King, lalu menepuk tempat di sebelahnya dan berkata genit. Kemarilah. Kalau kau melayaniku dengan baik, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Mungkin kau akan terkunci selamanya di ruang bawah tanahku sebagai budakku,
tapi itu lebih baik daripada mati, bukan? Tindakan bejat dan kata-kata cabul itu membuat Shu King semakin marah. Ia segera mengepalkan tinju dan mengancamnya dengan tatapan menghabisi. Zhang Chu, omong kosong apa yang kau ucapkan? Turun dari ranjangku sekarang atau aku tidak akan bersikap sopan. Melihatnya siap bertarung, Zhang Chu terkejut dan wajahnya pucat. Ia segera meloncat turun dari ranjang, tapi ekspresinya berubah menjadi marah saat balik mengancam. Jangan kira kau bisa sombong hanya karena cukup mahir dalam seni bela diri. Tunggu saja sebelum meninggalkan ruangan ini. Ia menatapnya lagi dengan penuh dendam, lalu mengancam, aku sudah memutuskan akan menghancurkan kultivasimu, mengurungmu, melatihmu, dan menyiksamu dengan baik. Setelah Zhang Chu benar-benar meninggalkan ruangan, Shu King masih gemetar dan bertanya pada dirinya sendiri. Apa maksudnya tadi? Jangan-jangan keluarga Zhang punya rencana busuk malam ini. Adegan berganti ke hutan di samping villa. Zhao Kuang dan beberapa anak buahnya menunggu dengan pisau dan senjata api. Ia mengangkat teropong untuk mengamati dan mencibir. Sungguh pemandangan mewah. Hidup orang kaya benar-benar membosankan dan hambar. Sayang sekali sebentar lagi tempat ini akan menjadi neraka. Setelah itu, ia melemparkan teropong ke belakangnya. Adegan bergeser ke tempat parkir villa keluarga Shu. Dua satpam terkagum melihat deretan mobil mewah, sambil berkata, orang-orang yang datang hari ini semuanya orang penting. Mobil-mobil ini, yang termurah saja harganya pasti beberapa miliar. Tentu saja, tuan rumah adalah salah satu dari 5 perusahaan besar di kota Xinye. Tamu-tamu yang datang tentu kaya atau bangsawan. Tiba-tiba mereka terdiam dan bertanya satu sama lain. Siapa anak itu? Dia datang naik sepeda, dan sepeda perempuan pula. Paling cuma orang miskin lewat. Abaikan saja. Orang itu tak lain adalah Lin Xiao. Ia mengenakan pakaian rapi, mengendarai sepeda reot. Untungnya putri tetangga punya sepeda. Kalau tidak, naik taksi hari ini akan mahal sekali. Orang kaya selalu membangun villa mereka di pegunungan seperti orang zaman dulu. Tidak ada kereta bawah tanah atau bus yang bisa ke sana. Begitu ia memarkir sepedanya dan berjalan, dua satpam langsung keluar untuk menghalangi pintu, berkata dengan nada meremehkan. Hei, lihat tuh, anak itu mau masuk. Dan dia pakai sepeda sampai mengganggu tempat parkir. Lin Xiao merapikan kemejanya. Ia khawatir tentang penampilannya, karena ia dan kakaknya hidup sederhana dan bahkan tidak punya pakaian bagus untuk ke pesta. Ini sudah pakaian termahal yang kupunya. Semoga aku tidak membuat malu Shu King. Ia melangkah lagi, tetapi dihentikan dua satpam itu. Mereka mengerutkan kening, memandangnya bingung. Mau apa kau? Tidak boleh masuk tanpa izin. Kalau mau mengumpulkan botol, lakukan di luar saja. Setelah pesta selesai, semuanya akan dibuang ke tempat sampah. Lin Xiao terdiam. Ia bertanya dengan bingung, di mana letak wajahku seperti pemulung? Aku diundang langsung oleh nona muda kalian. Dua satpam itu mendengar ini lalu tertawa terbahak-bahak, menunjuknya sambil mengejek. Dia bilang diundang langsung oleh nona muda. Mana mungkin nona muda mengundang anak miskin seperti ini? Mereka lalu menjadi serius lagi dan mengusirnya dengan tegas. Pakaianmu bahkan tidak sebagus seragam pelayan kami. Jangan coba-coba menipu di sini. Pergi. Tepat saat itu, Shu King keluar dari rumah dan melihat Lin Xiao berdiri di sana. Matanya berbinar dan senyum bahagia merekah di wajahnya saat ia menyapanya. Lin Xiao, akhirnya kau datang juga. Kami sudah lama menunggumu. Kami kira kau tidak akan datang. Ia segera berjalan dengan gembira dan, mengejutkan Lin Xiao, menggandeng tangannya dan membawanya masuk. Ayo, kita masuk. Dua penjaga yang tadi tertawa kini begitu terkejut sampai rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Mereka menatap ternganga, berpikir dalam hati. Anak ini benar-benar teman nyonya muda, dan dia sedang menggandeng tangannya. Lin Xiao menoleh pada mereka, dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya, lalu berkata santai. Maaf, tuan-tuan, aku harus masuk dan mengambil beberapa botol sekarang. Mendengar ini, kedua pria itu semakin terkejut dan mulai merasa takut. Apakah kami baru saja menyinggung calon tuan muda kami? Kami habis. Karir kami sebagai pelayan tamat. Shu King mendengarnya dan bertanya bingung, mengumpulkan botol apa? Tapi Lin Xiao hanya tersenyum senang dan berkata, tidak ada, hanya bercanda sedikit. Para pelayan keluargamu cukup rajin. Adegan beralih ke dalam pesta ulang tahun di mana Shu Wen berkata dengan riang. Semua orang, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk menghadiri pesta ulang tahun Putri Sulungku, Shu King. Terima kasih semuanya. Tapi hari ini aku punya kabar baik lainnya untuk diumumkan. Putri sulungku Shu King akan bertunangan dengan tuan muda Zhang Chu. Lalu ia menoleh pada Zhang Ye dan berkata, kita sudah menjadi kawan seperjuangan. Kali ini kita akan semakin dekat sebagai keluarga. Mendengar ini, tuan tua Zhang juga tertawa bahagia, tepat saat suasana pesta memuncak. Shu King berjalan masuk lewat pintu utama sambil menggandeng tangan Lin Xiao. Mereka berpegangan erat seperti pasangan sungguhan. Ayahnya melihat ini dan benar-benar terkejut, bertanya dalam hati, King Er, kenapa kamu menggandeng tangan seorang laki-laki? Siapa anak itu? Saat itu,
Shu King mendekat ke Lin Xiao dan berbisik di telinganya. Kamu tidak keberatan kalau aku meminjam tanganmu? Aku sengaja melakukan ini. Kamu tidak perlu bicara apa-apa, mereka akan mengerti maksudnya. Meski sangat malu, ia menjawab dengan senang, tentu saja, aku tahu kamu ingin semua orang di sini memperlakukanku sebagai sasaran. Bisik-bisik mulai terdengar makin keras. Siapa anak itu? Dia berani menggandeng tangan putri sulung keluarga Shu. Sialan, anak itu. Pakaian di punggungnya bahkan tidak sampai 200 yuan. Tapi dia bisa mendapatkan putri sulung keluarga Shu. Sepertinya kita akan melihat tontonan menarik malam ini. Presiden Shu baru saja mengatakan pertunangan, dan Shu King membawa seorang pria masuk. Shu Qian, bagaimanapun, melihat adegan ini dengan penuh kekaguman pada kakaknya. Apa? Kakakku luar biasa. Apa dia akan mempermalukan ayah di depan umum? Zhang Ye dan anaknya berwajah masam, penuh amarah. Zhang Ye mengumpat dalam hati. Shu King, apa kamu mencoba mempermalukanku? Zhang Chu juga menggertakkan giginya. Berani-beraninya anak itu menggandeng tangan wanitaku. Di tengah suasana yang tidak ramah ini, Lin Xiao tetap tersenyum cerah saat memperkenalkan diri kepada semua orang. Halo semuanya. Terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun Shu King. Namaku Lin Xiao. Kemudian ia dengan bangga mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Shu King. Kata-kata yang jelas dan lantang itu bahkan membuat Shu King tertegun sejenak. Mendengar pengenalan yang menantang ini, para tamu tak bisa menahan diri untuk bergumam terkejut. Anak ini cari masalah? Ini akan jadi tontonan seru, menampar kepala keluarga Shu dan Zhang sekaligus. Apa yang akan terjadi padanya? Saat itu, Shu Qian menatap Lin Xiao dengan mata penuh kekaguman. Ia tak bisa menahan diri untuk memuji, anak itu tidak sebodoh yang kupikir. Ayah Shu King pun marah. Ia berjalan ke arah Lin Xiao dan bertanya dengan dahi berkerut. Siapa kamu? Aku belum pernah dengar putriku punya pacar. Anak muda, keluarga Shu bukan tempat untuk membuat masalah. Kalau kamu mau uang, cari saja kepala pelayan. Berhenti mengganggu putriku. Tapi Lin Xiao menjawab dengan tenang. Paman Shu, aku tidak bercanda dan aku tidak mau uang. Kalau tidak percaya, tanya saja putrimu siapa aku. Mendengar ini, Shu Wen segera menoleh ke putrinya dan menegur dengan tajam. King Er, putra keluarga Zhang adalah pemuda yang baik, bakat yang sedang naik. Jangan bodoh sesaat dan menghancurkan seluruh hidupmu. Shu King hampir meledak karena marah. Ia langsung membalas tanpa ragu. Aku tidak bodoh. Aku dan Lin Xiao benar-benar saling mencintai. Dalam hati ia menenangkan diri, dia melakukan ini untukku. Aku sama sekali tidak boleh goyah sekarang. Beberapa tamu di dekatnya mendengar ini. Mulut mereka ternganga karena terkejut. Mereka penuh kekaguman atas ketegasan Shu King, berkata, apakah ini cinta sejati? Cinta yang menentang kekuasaan dan melampaui segalanya. Aku iri sekali. Kata-kata ini seperti menambah bensin ke api. Shu Wen begitu marah. Ia mengangkat tangannya, siap memukul sambil memaki, tidak tahu malu. Wajah Shu King memucat ketakutan. Ia meringkuk, memejamkan mata rapat-rapat, bersiap menerima tamparan. Namun tepat sebelum tangan itu mendarat, Lin Xiao dengan cepat menangkapnya. Ia berkata dengan sangat tidak senang kepada Shu Wen. Paman Shu, akulah yang mengejar Shu King, tidak ada gunanya memukulnya. Kalau harus memukul seseorang, aku rasa sebaiknya pukul aku. Shu King begitu terharu sampai menutup mulutnya. Kerumunan di sekitarnya dipenuhi rasa iri. Aku belum pernah dengar permintaan tak tahu malu seperti ini. Tapi meski tak tahu malu, dia tetap keren. Sial, aku iri lagi. Saat ini, Shu Wen benar-benar murka. Ia menyerbu ke arah Lin Xiao, mengangkat tangan lagi. Baik, kalau begitu akan kupukul kamu. Berani-beraninya menggoda putriku? Kamu cukup bangga pada dirimu, ya? Tiba-tiba, Zhang Ye mencibir dan berjalan mendekat. Mengatakan sesuatu yang mengejutkan Shu Wen. Kakak Shu, kenapa marah pada anak kecil? Kalau putrimu dan keluarga kami memang tidak berjodoh, tidak perlu dipaksakan. Tidak rela kehilangan calon menantu ini, Shu Wen segera melambaikan tangan dan menjelaskan. Kakak Zhang, soal ini, aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka. Wajah tuan tua Zhang tiba-tiba menjadi sangat kelam, lalu berkata dengan nada penuh sindiran. Kakak Shu, kamu tak perlu bilang siapa benar atau salah. Lagi pula, yang seharusnya minta maaf itu aku. Tiba-tiba, sebuah tendangan menghancurkan pintu kaca, dan tepat setelah ucapan tegas Zhang Ye, beberapa preman dari geng Kuang-Kuan, bersenjata, melompat masuk. Karena mulai sekarang, keluarga Shu tidak akan ada lagi. Zhang Chu menggebrak meja dan memerintahkan. Tangkap mereka. Mereka segera menyerbu, mengepung dan menyerang para tamu malang. Saat itu, suasana berubah menjadi kacau balau. Orang-orang berlarian ke segala arah, berteriak. Mereka menghabisi orang. Lari. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat kerumunan yang melarikan diri ketakutan, wajah ayah Shu King pucat karena takut dan terkejut. Ia lalu mengaum marah, bertanya pada Zhang Ye. Apa yang kau lakukan?
Ia hanya tersenyum puas dan berkata, "Tidak banyak. Aku hanya tidak tahan melihatmu terlalu sukses. Kenapa kita keluar dari militer bersama-sama, tapi kamu jadi orang terkaya di kota?" Lalu ia mencibir dengan jijik. "Dan siapa suruh kamu mengganggu bisnis-bisnisku? Kamu mau membuatku bangkrut, jadi aku harus menghabisimu dulu." Mendengar ini, kening Shuen berkerut karena marah. Saat itu, orang-orang tidak bisa keluar karena pintu terkunci. Semua panik, saling berkata, "Kita tamat. Mundur. Pasti ada pintu belakang di villa ini." Lin Xiao mendengar ini dan menoleh untuk memperingatkan dengan kesal. "Jangan bergerak. Mereka bahkan mengunci gerbang utama. Bagaimana mungkin pintu belakang terbuka? Kalau kalian bertindak gegabah sekarang, kalian hanya akan mati." Beberapa orang tidak mendengarkan dan bahkan berteriak padanya dengan kesal. "Diam saja di sini dan menunggu mati? Aku tidak mau menunggu mati. Sekalipun hanya ada kemungkinan 1:1.000.000, aku akan mencoba." Seorang wanita parubaya, sambil berlari, melirik ke belakang dan berkata dengan hina, "Dengar itu, anak ini mau kita berdiri di sini dan menunggu mati." Namun mereka belum berlari jauh sebelum menjerit ketakutan. Pintu belakang juga terkunci. Ada yang menelepon polisi? Tidak ada sinyal. Sepertinya semua sinyal di rumah ini telah diblokir. Melihat kekacauan itu, Shu King mulai panik. Ia segera menoleh pada tokoh utama kita dan berkata, "Aku tidak menyangka akan seperti ini. Kamu harus pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Namun ia menjawab dengan tenang, "Entah ini ada hubungannya denganku atau tidak, sejak aku membuat janji padamu, aku akan menuntaskannya." Kata-katanya membuat Shu King terkejut. Lin Xiao saat itu berada di dekat Sang Chu. Dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata dengan sombong kepada ayahnya, "Ayah, aku tidak sabar lagi. Aku akan membawa semua gadis muda itu ke lantai atas. Aku akan bersenang-senang dengan mereka satu persatu." Ayahnya menjawab dengan gembira, "Lakukan sesukamu. Toh tidak ada satupun dari mereka yang akan keluar dari sini hidup-hidup malam ini." Mendengar ini, Zhang Chu membuka mulut dan memerintahkan beberapa preman, "Tangkap mereka. Habisi semua orang kecuali gadis-gadis cantik itu." Ayah Shu King akhirnya bertindak. Dia meninju wajah seorang preman dan mengaum marah, "Bajingan tak tahu malu. Sepertinya aku, Shu Wen, harus melepaskan amarahku hari ini." Dia segera berdiri di depan para tamu wanita, meyakinkan mereka, "Semua tetap di tempat. Selama aku masih hidup, mereka tak akan menyentuh kalian sedikit pun." Mendengar ini, Zhang Ye tersenyum sombong, lalu menjentikan jarinya dan berkata sinis, "Sepertinya rekan lamaku ini masih setajam dulu. Kekuatan tahap kedua pembentukan tubuhmu belum melemah bukan?" Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan pistol dari mantelnya. Semua anak buahnya juga mengangkat senjata, mengarahkannya tepat ke Shu Wen. Zhang Ye melanjutkan, "Mari kita kirim Presiden Shu pergi dulu." Melihat situasinya, sang tokoh utama tak bisa diam lagi. Dia mengangkat tangan, berpikir, "Sepertinya aku harus turun tangan." Belati terbang yang diingatnya langsung melesat menuju leher Zhang Chu. Mata Zhang Chu hampir melotot saat melihat belati itu. Tapi tidak berhenti di situ, Zhang Chu tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Ayahnya menoleh dan wajahnya mengeras, bertanya, "Siapa itu?" Ternyata itu adalah Shu Qian. Dia melilitkan talinya beberapa kali di leher Zhang Chu dan menariknya kencang. Lalu mengancam dengan geram, "Suruh anak buahmu berhenti, atau aku pastikan kau tidak bisa bernapas." Zhang Ye marah dan langsung mengancam balik Shu Qian. "Berani sekali kau, gadis kecil. Tapi kau begitu dekat denganku. Tidak takut mati? Aku punya 100 cara untuk menghancurkanmu." Semakin dia bicara, tali itu semakin kencang. Zhang Chu berteriak kesakitan, "Ayah, tolong. Aku tidak bisa bernapas." Kata-kata itu sama sekali tidak menggoyahkan tekad Shu Qian. Dia menatapnya dan berkata lantang, "Kalau begitu coba saja. Meski aku mati, aku akan membawa anakmu bersamaku. Suruh mereka menjatuhkan senjata atau aku akan menghancurkan kepalanya." Mendengar ini, Zhang Ye tak punya pilihan selain menurut. Dia mengangkat tangan dan memerintahkan anak buahnya, "Semua, jatuhkan senjata." Para gadis di belakang merasa aman dan langsung berteriak girang, memuji Shu Qian tiada henti. "Itu luar biasa. Keren sekali. Kalau aku laki-laki, aku pasti menikahinya. Aku perempuan pun mau menikahinya. Iri banget. Aku mati deh." Namun tokoh utama justru tenggelam dalam pikirannya. Dia khawatir, ada yang tidak beres. Zhang Ye ini merencanakan semua sejak lama. Dia tidak mungkin bisa dilumpuhkan semudah ini. Aku takut dia punya siasat lain. Tepat setelah ia selesai berpikir, sesuatu langsung jatuh dari langit-langit. Seorang preman juga menatap ke atas dan bertanya bingung, "Apa itu?" Hanya Zhang Ye yang tersenyum penuh semangat. Lin Xiao langsung sadar ada yang tidak beres dan berteriak, "Shu Qian, lari." Mendengar ini, dia ragu sejenak, bertanya kosong, "Lari? Kalau kita tidak menahannya, bukankah?" Tiba-tiba langit-langit runtuh dan sesuatu jatuh. Ayah Shu King langsung mengenalinya sebagai seseorang.
Lin Xiao dan tamu lainnya menatap sosok itu dengan waspada. Para gadis menatapnya dengan wajah pucat ketakutan, seolah tersambar petir. Orang asing itu tak lain adalah Zhao Kuang. Dia menginjak Shu Qian dengan satu kaki dan mengejek. Sepertinya aku menginjak seseorang. Baru saat itu Zhang Chu terbebas dari tali yang mencekiknya. Dia terjatuh ke tanah, terengah-engah sambil mengumpat. Sialan. Melihat ini, Shu Wen dan Shu Qing bergegas maju bersama, berteriak, Qian Er. Tapi Lin Xiao menghentikan mereka, jangan ke sana. Keduanya mengabaikannya dan menyerbu ke arah Shu Qian. Shu Wen melepaskan pukulan ke arah Zhao Kuang, memaki, lepaskan kaki dari anakku. Shu Qing juga melancarkan tendangan. Bajingan, lepaskan kakiku. Namun dia dengan mudah menahan kedua serangan itu, menangkap kaki Shu Qing dengan satu tangan dan tinju Shu Wen dengan tangan lainnya, lalu bertanya arogan, belum makannya? Segitu saja kekuatan kalian. Ayah Shu Qing tertegun melihat kekuatan Zhao Kuang, bertanya-tanya, seberapa kuat orang ini? Shu Qing juga ketakutan, berpikir, aku sama sekali tidak bisa bergerak. Zhang Chu sudah berdiri lagi, tersenyum puas. Ayahnya juga menyeringai menghina, kalian terlalu tinggi menilai diri sendiri. Kalian tahu siapa dia? Pemimpin organisasi bela diri bawah tanah terbesar di kota Xinye, pemimpin grup Kuang Kun, Zhao Kuang. Semua terkejut mendengar ini dan mulai berbisik. Zhao Kuang, buronan kelas kakap yang dicari Departemen Kepolisian Wudou. Kudengar dia pernah membantai 100 orang sekaligus. Kenapa psikopat seperti dia ada di sini? Tokoh utama juga terkejut, menggigit bibir sambil berpikir. Grup Kuang Kun? Jadi ini bosnya Xie Jin Kun. Dunia ini sempit sekali untuk musuh. Saat itu Zhang Ye memerintahkan sombong. Zhao Kuang, lanjutkan. Aku tidak mau menunggu. Zhang Chu, si mesum, menambahkan, biarkan wanita-wanita itu hidup. Aku ada urusan dengan mereka. Mendengar ini, Zhao Kuang mengepalkan tinjunya. Wajahnya menggelap, lalu mengancam dengan senyum bengis. Kalau begitu, aku akan mematahkan kedua tanganmu dulu dan menyiksamu perlahan. Kaki Shu Qian ditahan erat, dia tak bisa bergerak, dan berpikir putus asa, habis sudah. Tepat saat itu, sebuah tinju kuat menghantam wajah Zhao Kuang. Segera setelahnya, Lin Xiao menyusul dengan tendangan keras. Ayah dan anak keluarga Shu terkejut melihatnya. Dia mengangkat kaki, mengumpulkan tenaga untuk serangan berikutnya sambil memaki marah. Berani menyentuh wanitaku, kau cari mati. Dia lalu menghantam wajah Zhao Kuang dengan kakinya. Zhao Kuang terjatuh kesakitan, sama sekali tak bisa melawan. Melihat ini, Shu Wen melongo. Shu Qing pun tak kalah kaget, berpikir, ternyata Lin Xiao sekuat ini. Dia jauh lebih kuat dibanding dulu. Setelah mengatasinya, dia berjalan ke arah ayah dan anak keluarga Zhang, berkata, sekarang giliran kalian. Mereka mundur beberapa langkah ketakutan. Zhang Ye berpikir ngeri. Bagaimana keluarga Shu bisa punya orang seperti ini? Dia terlihat seperti anak SMA. Bagaimana mungkin? Saat itu Lin Xiao melompat tinggi. Beberapa preman segera bergerak menghalanginya di depan keluarga Zhang, berteriak, lindungi bos. Dia meluncur seperti angin, melepaskan pukulan kuat sambil bertanya sombong. Lindungi dia? Kalian pikir cukup cepat? Tiba-tiba cahaya hijau muncul di tempat Zhao Kuang berdiri, berputar membentuk pusaran, lalu sesuatu keluar darinya. Sebuah tangan raksasa dari cahaya itu menghantam langsung ke arah Lin Xiao. Dia menahannya dengan lengannya, sedikit terkejut. Kemampuan khusus? Jadi orang ini juga pengguna kemampuan. Zhao Kuang mengangkat tangannya tinggi, kini menyala terang. Seluruh tubuhnya diselimuti aura deras. Dia menyeringai, menatap tokoh utama, dan bertanya, sudah lama aku tak merasa seperti ini. Siapa kau? Sebutkan namamu. Akan kuingat. Mendengar ini, Lin Xiao mengepalkan tinju dan menjawab, kau pasti pernah dengar namaku. Aku baru saja mengirim wakil pemimpin grup Kuang Kun MU ke penjara. Para preman di belakangnya terkejut, dia baru saja mengirim wakil pemimpin grup Kuang Kun ke penjara. Zhang Ye juga berkata kaget, ini orang yang ada di berita itu. Saat itu Shu Wen melirik Shu Qing, dan mengerti, pantas saja Qing tertarik pada anak ini. Setelah mengetahui identitas tokoh utama, Zhao Kuang marah besar dan berkata dengan geram, jadi kau Lin Xiao. Sepertinya hari ini, dendam lama dan baru bisa kita selesaikan. Zhao Kuang berdiri dengan satu kaki, lantai di bawahnya berpendar, lalu menatap Lin Xiao dengan mata merah darah dan memerintahkan anak buahnya. Jangan ada yang menembak. Aku akan menghabisi anak ini dengan tanganku sendiri. Lin Xiao juga bersiap. Ayo sini. Zhao Kuang maju dengan marah, menghantamkan pukulan sambil dengan sombong berkata, kau akan mati di tanganku. Tidak mau kalah, Lin Xiao langsung menangkisnya dengan tangannya sendiri dan berkata dengan angkuh, aku akan mempertemukanmu kembali dengan saudaramu. Benturan kekuatan dahsyat mereka begitu kuat hingga kaca jendela pun tak sanggup menahannya dan pecah. Tinju terus melayang, membuat suasana menjadi kacau. Memanfaatkan kekacauan itu, Shu Wen menghampiri untuk membantu Shu Qian berdiri dan memerintahkan Shu Qing,
kau harus membawa semua orang pergi saat keadaan kacau. Hubungi polisi segera setelah ada sinyal. Aku juga menitipkan Qian padamu. Bawa dia ke rumah sakit. Pukulan tadi membuat napasnya sangat lemah. Mendengar ini, Shu King bertanya dengan bingung, "Ayah, bagaimana denganmu?" Meski takut, ia berkata dengan tekad kuat, "Anak itu, Lin Xiao, datang ke keluarga Shu demi kau. Hari ini, dia sudah menjadi penyelamat keluarga kita. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya begitu saja? Aku, Shu Wen, bukan orang berhati dingin dan tak setia. Sekalipun mati, aku akan mati di sini hari ini." Mendengar itu, dia terkejut, diliputi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Lin Xiao datang ke sini dan menghadapi bahaya karena aku. Jika aku tidak memintanya, dia tidak akan datang. Semua ini salahku. Memikirkan itu, dia menatap ayahnya dan berkata lantang, "Aku akan tetap di sini. Ayah, bawa Shu Qian dan yang lain pergi duluan. Lin Xiao datang untukku. Aku harus tetap bersamanya apapun yang terjadi." Shu Wen menggertakkan gigi, bimbang, lalu memanggil, "Qing Er." Saat keduanya masih saling menyalahkan, Zhang Ye sudah mencengkeram rambut Qin Yan, membuatnya berteriak kesakitan. Dia menariknya mendekat, lalu berkata pada keduanya dengan senyum sombong, "Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Lihat siapa yang ada di sini." Melihat itu, ayah dan anak, Shu Wen dan Shu King, pucat ketakutan dan berseru, "Ibu, Qin Yan." Meski kesakitan, Qin Yan dengan putus asa mendesak suaminya, "Shu Wen, cepat bawa anak-anak kita pergi." Begitu selesai bicara, Zhang Ye menendang perutnya dengan kasar. Dia lalu menarik Qin Yan dengan rambutnya, melirik ayah dan anak itu, dan berkata dengan nada meremehkan, "Kakak ipar, dirimu saja tak bisa kau selamatkan, masih memikirkan orang lain." Melihat ibunya dipermalukan, Shu King tak bisa menahan diri lagi. Dia langsung menyerang Zhang Ye sambil berteriak, "Lepaskan ibuku." Shu Wen juga meraung marah, "Berhenti." Tapi Zhang Ye tak bergerak, malah tertawa gila, karena dua preman di sampingnya sudah menekan pelatuk. Sekejap kemudian, dua peluru menghantam lengan kanan dan kaki kiri Shu King. Melihat putrinya berdarah, Shu Wen berteriak panik, "Qing Er, ke sini." Lin Xiao masih bertarung sengit, tapi begitu mendengar teriakan ayah Shu, perhatiannya langsung teralih. Dia cemas saat menyadari sesuatu terjadi pada Shu King. Saat Lin Xiao lengah, dia kena pukulan telak di wajah dari Zhao Kuang. Zhao Kuang terus maju sambil sombong berkata, "Berani-beraninya kau lengah saat melawanku. Jangan terlalu percaya diri." Lin Xiao segera melompat mundur, bersiap bertarung lagi, dan berkata, "Kau benar. Lengah sekarang sama saja dengan hukuman mati." Cahaya terang menyala di tinjunya, lalu dalam sekejap, sebuah sarung tangan baja muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke depan dan berkata sombong, "Kalau begitu, aku habisi kau dulu." Zhao Kuang langsung mengeluarkan kemampuannya. 6 tangan Asura, sebuah lingkaran besar dengan 6 tinju kuat, muncul disertai ancamannya. "Habisi aku? Kau akan menyesal mengatakannya." Begitu bicara, Lin Xiao dengan sarung tangan bajanya menyerbu secepat kilat. Melihat ini, Zhao Kuang sempat takut, tidak bagus. Anak ini langsung all out. Jika aku tak bisa menangkis pukulan ini, aku mati hari ini. Namun wajah sombongnya kembali, ia membenturkan tinjunya dan berkata bersemangat. Langsung all out dari awal, mengejutkan. Tapi aku, Zhao Kuang, bukan lawan enteng. Mau menghabisiku dengan satu serangan? Kau masih hijau. Serangan secepat roket Lin Xiao dengan mudah diblokir oleh kemampuan yang baru digunakan Zhao Kuang. Kedua kekuatan bertabrakan, menciptakan gelombang kejut besar. Melihat ini, wajah Lin Xiao menggelap, petir muncul mengelilingi tubuhnya. Ia berkata, "Begitukah? Kalau begitu bagaimana dengan ini?" Ekspresi Zhao Kuang langsung berubah drastis. Dengan mata terbelalak ketakutan, ia berkata, "Ini kemampuan ganda." Lin Xiao menggunakan kemampuan petirnya, membentuk jaring listrik di antara mereka yang semakin membesar. Lalu dia mengumpulkan petir ke dalam sarung tangannya dan menghantam wajah Zhao Kuang. Arus listrik menyebar ke seluruh tubuh lawan, membuatnya kejang hebat. Pukulan listrik itu langsung membuat Zhao Kuang terpental, jatuh di antara keluarga Zhang dan keluarga Shu. Melihat itu, wajah Zhang Ye berubah pucat. Dia bertanya takut, "Tuan Xiao, kau baik-baik saja?" Zhao Kuang menahan darah di tenggorokannya, berusaha berdiri dan berkata, "Aku baik-baik saja." Tiba-tiba, kilatan pedang melintas di sisi Lin Xiao, yang berkata, "Aku tak bilang kau boleh berdiri." Sekejap, Zhao Kuang terjebak dalam pusaran bilah pedang yang mengerikan. Lin Xiao kemudian berjalan ke arah Shu King. Melihat luka-lukanya, dia tertegun. Air mata mengalir di pipi Shu King, memanggil namanya dengan perih. Shu Wen yang memeluk Shu Qian terdiam. Melihat air mata putrinya, dia kehilangan kendali, wajahnya gelap, dan bertanya marah, "Siapa yang melakukan ini?" Zhang Ye panik dan memerintahkan anak buahnya, "Habisi dia. Cepat habisi dia untukku." Rentetan peluru ditembakkan ke arah Lin Xiao, tapi tak satu pun mengenainya. Melihat ini, Zhang Ye ketakutan.
Kau ini manusia atau hantu? Mengapa peluru tidak bisa mengenaimu? Bagaimana mungkin? Lin Xiao maju tanpa ragu, menebasnya sambil berkata dingin, kau tak berhak menanyakan itu. Karena kau melukai orangku, aku akan membuatmu menderita. Orang tua itu ketakutan, berbalik lari sambil menyeret anak buahnya sebagai tameng. Dia berteriak panik. Tidak. Tidak. Lin Xiao semakin marah, menodongkan pedangnya, meminta ampun tak ada gunanya. Siapa yang menyakiti orang lain, akan menerima balasannya. Dia pun mengerahkan seluruh kekuatannya, mengirimkan beberapa tebasan ke arah si tua licik itu.